Mr. Iksan used to study in Germany as well, so you can speak German both. And Juan is also my good friend back in my days in Germany, along with Carlos Perez. So it's a pleasure to have orang asing ya di sini. Yeah. You guys. I think Pak Attar and Pak Sunardi, I think it's valid if you want to claim that your today webinar is a global. Yes, lebih dari satu ya. Yeah, true. Yeah. Berarti ini ya Pak ya, sangat membanggakan sekali peserta-peserta di sini juga Pak ya, yang dari Indonesia, yang dari luar kota. Karena kita ada orang yang di luar dari Indonesia ya ikut serta ya. Meskipun mungkin dalam bahasa Indonesia nanti akan diterjemahin sedikit-sedikit lah ya. Karena memang kontennya pun tulisannya dalam bahasa Inggris. Yes, definitely. Gitu. Oke. Kita masih 10/10. Gimana Pak? Kita mulai aja atau kita masih tunggu lagi? Mungkin saya mau nyapa terakhir nih sebelum mulai. Pak Dani Pradana. Pak Dani, apa kabarnya? Oh, alhamdulillah Pak Attar baik. Sorry baru join. Ya, Pak Dani ini dosen ya, Pak Dani. Boleh cerita sedikit Pak Dani? Oh, selamat pagi Pak Dani. Oh, ya. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Pak Dani. Saya kebetulan di Selamat pagi Pak Dani. Ya, selamat pagi. Saya kebetulan di Cimahi, Bandung, Jawa Barat. Saya profesi dosen di STEMIK Bandung. Oke. Itu perguruan tinggi tidak besar sih. Jangan dibandingkan dengan yang misalnya di Bandung itu kalau yang swasta setingkat ITB itu ITENAS, jangan dibandingkan seperti itu. Kami kebetulan perguruan tinggi swasta yang kecil. Nah, itu aja mungkin dari saya. Makasih Pak Dani. Ya, sama-sama. Saya silakan nih pada moderator, Pak Sunardi. Yes, oke. Sebelum saya moderate, saya juga ada rekan nih yang perlu saya sapa. Halo Bu Ayu. Apakah kedengaran suaranya? Rekan saya ini mantan rekan saya. Halo Pak Sun. Halo. Kaget disapa ya? Ya, Pak Attar, Pak Ihsan. Sudah menunggu kok. Iya. Bu Ayu ini dari Binus Center. Halo Bu Ayu. Halo Pak. Ya, sama Binus nih kayaknya. Salam kenal semuanya. Sama-sama. Oke, ini enggak semuanya saya bisa sapa Bapak Ibu sekalian. Nanti acaranya berubah menjadi sapa menyapa gitu ya. Kita langsung aja. Terima kasih buat atensinya Bapak Ibu sekalian sudah masuk di pagi menjelang siang. Biasanya weekend disempatkan untuk mengerjakan pekerjaan yang memang passion Anda, bahkan untuk keluarga gitu. Tapi Anda bisa menyediakan waktu untuk cerita tentang what modern learner in new normal ya. Dan ini sangat apresiasi sekali, kita akan berjanji untuk memberikan yang terbaik buat webinar kali ini. Dan jangan berkecil hati juga karena kita selalu akan memberikan webinar-webinar sejenis yang kita akan teruskan, nggak yang terakhir. Ini memang pertama tapi ini nggak yang terakhir. Dan kita selalu ada sesuatu yang unik ya. Untuk yang unik kali ini kita ada giveaway challenge. Nah, nanti kita dengerin ya sampai ujung, sampai akhir. So, jadi Bapak Ibu stay tune untuk mengikuti webinar ini. Nah, untuk kali ini sebenarnya kita bukan hanya kedatangan satu orang saja. Tokoh ya, bilangnya tokoh. Tokoh di project management. Kita ada 2 orang. Nah, untuk yang pertama, ini di sini ada Pak Iksan. Ya, beliau adalah seorang praktisi dan akademisi di project management. Pengalamannya, wow, lebih dari 20 tahun Pak Iksan ya. Wow. Pak Iksan ada 1-2 kata, say hey atau something? Ya, selamat pagi Bapak Ibu semua ya. Good morning. Ini webinar participants ya. Selamat datang di webinar kita pagi ini ya. Mudah-mudahan ini akan akan memberikan insight baru buat kita semua ya, terutama bagi praktisi yang mendalami atau menekuni ini ya project management ya. Yes. Saya pikir itu aja Pak Sunardi. Oke, terima kasih. Sekalian cek mic sebenarnya Pak. Oke. Oke, lalu kita juga ada kedatangan tamu kedua yaitu Pak Attar. Pak Attar adalah praktisi dan trainer project management. Nah, ini bisa dibilang para pakar gitu ya, pakar Scrum and Agile ya, yang berpengalaman lebih dari 10 tahun. Pak Attar, silakan Pak Attar. Ya, terima kasih Pak Sunardi. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir di pagi hari ini.
Semoga pagi hari ini bisa membawa manfaat buat kita semua. Dan tadi yang Pak Sunardi bilang, stay tune, so please stay because at the end of the session, ya, akan ada giveaway. There's something for you. If you win some challenge, apa challenge-nya? Pak Sunardi will tell you what is the challenge. Yes, betul Pak. Oke, itu aja. Tapi kalau dibilang pakar, saya masih belajar ya. Oke. Ada sapaan khusus untuk bahasa ketiga Pak? Tadi bahasa Jerman gitu Pak? Ya, Grüße an euch ya. Waduh, susah juga ya di spellingnya Pak ya. Ya, kenapa kita selalu ngomong masalah Jerman dan segala macam? Karena ada hubungannya sama. Ich verstehe alles Mohi. Ich verstehe alles. Kein Problem. Ich bin noch da. Dengar juga ya. Oke, ya. Karena saya juga baru tahu waktu pas diinformasikan kalau kita ngomong Einstein ya Pak ya. Jadi itu bilangnya bukan Einstein, tapi Einstein ya Pak ya. Ini hal baru juga buat kami yang baru tahu gitu ya. Oke. Jadi Bapak Ibu sekalian menarik sekali sebenarnya menggabungkan 2 bintang itu bukan artinya perang bintang, tapi menggabungkan 2 bintang ini lebih kuat lagi perekatnya yang kita mau bahas hari ini, yaitu bagaimana modern learner menghadapi the new normal ya, apalagi di bidang project management. Karena tadi mungkin Pak Iksan akan cerita banyak tentang modern learner plus demand sama supply ya Pak ya dari project management itu sendiri. Nah, seberapa banyak, terus memang seperti apa sih mereka dan apakah yang menjadi kendala, apakah mereka belajarnya ada masalah dan segala macam, itu mungkin akan menjadi topik kita pertama yang kita akan berikan ke Pak Iksan ya Pak ya. Oke, Pak Iksan boleh waktu dan screen sharingnya di sharing Pak untuk menjelaskan materi yang dari Pak Iksan. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Sunardi ya. Selamat pagi Bapak Ibu ya, sekali lagi selamat datang di di sesi kita pagi ini ya. Saya sangat menghargai ya waktu Bapak Ibu ya yang istilahnya biasanya mungkin diluangkan untuk keluarga nih kalau pagi. Tapi saya sangat mengharapkan ya mudah-mudahan apa yang kita dapatkan pagi ini bermanfaat ya buat kita semua. Kalau saya tidak salah, saya mendapatkan titipan ya untuk at least 30 menit ke depan ya untuk memberikan sedikit paparan dan akan diikuti dengan tanya jawab nanti ya Pak. Yes, Sunardi, betul ya. Pak. Oke. Quick intro, nama saya adalah Muhammad Iksan ya. Saya menempuh atau latar belakang pendidikan saya adalah sebenarnya S1-nya adalah teknik elektro, S2-nya manajemen proyek ya, dan S3-nya juga masih di era atau di area manajemen proyek juga tapi ke arah strategiknya. Dan kalau ditanya kenapa sih kelihatannya apa sih namanya ini banget gitu, senang banget dengan project management, saya melihat gitu apa namanya paling tidak gitu ya dari sisi saya tuh sebuah call gitu, panggilan bahwa ya at least dalam bentuk apapun lah ya gitu, dalam bentuk apapun kita tuh bisa membantu ini nih, negara kita nih sekarang negara yang sedang membangun ya, negara berkembang yang istilahnya mau take off yang ini nih, take off yang tinggi nih gitu ya, di mana salah satu bentuk bentuk apa ya fakta yang kelihatan tuh adanya pembangunan yang begitu masif di segala sektor ya. Kalau yang terlihat sekarang Bapak Ibu lihat mungkin lebih banyak konstruksi ya, tapi sebenarnya di sektor-sektor lain itu ada yang tidak kelihatan ya, mulai mungkin yang ya pembangunan telco, pembangunan riset A, riset B, dan lain sebagainya gitu ya, teknologi informasi. Kalau mungkin Bapak Ibu melihat ya begitu meledaknya e-commerce dan financial technology companies di Indonesia, itu membuktikan bahwa kita sekarang sedang melakukan melakukan pembangunan yang masif gitu. Itu kenyataannya ya, suka nggak suka itu kenyataannya. Tapi ada juga kenyataan pahitnya gitu ya. Kenyataan pahitnya adalah ya saya mungkin mengklaim ini satu di kaki saya sebagai seorang praktisi dan setengah kaki saya sebagai seorang akademisi ya, artinya pendidik. Kaki saya seorang seorang praktisi, kenyataannya demand di industri itu
belum bisa dipenuhi secara secara efektif oleh supply-nya. Jadi kalau saya ini teriak-teriak gedor-gedorin itu ya, screaming for help to universities, bilang, hey, keluarin saya orang-orang yang memang siap untuk diterjunkan ke project management ya. Sedihnya kenyataannya tidak demikian. Ya, itu kenyataannya. Even saya sendiri sebagai seorang dosen ya di kebetulan saya berdinas di BINUS Business School, terus juga mengajar project management juga di beberapa universitas negeri ya seperti di UI untuk S2-nya, juga sama di MMUGM Jakarta ya, pas Jakarta S2-nya. Dua-duanya tuh sama-sama project management juga ya. Cuman yang satu dari sipil ya, teknik sipil kalau di UI, kalau yang di MMUGM tuh dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis ya, tapi streamnya di Operation Management. Tapi mata kuliahnya tuh project management. Dari situ aja saya masih melihat maksudnya di level S2 pun gitu, kita masih melihat bahwa ekspektasi saya adalah mereka siap pakai. Kenapa? Karena mereka udah bekerja sebelumnya gitu. Itu saja saya masih melihat gap. Gitu. Bayangkan kalau Bapak Ibu melihat itu dari ininya gitu, dari S1-nya gitu. Jadi kalau saya lihat gitu secara konteks besarnya ya wajar kalau misalnya industri, terutama industri yang memang bergerak di bisnisnya tuh dengan menggunakan pendekatan project management tuh takut tuh wajar gitu. Dan saya bisa memahami kenapa akhirnya terlepas Indonesia menjadi bagian dari global ya, ada beberapa tenaga kerja atau pakar-pakar dari luar untuk masuk dan bekerja di Indonesia ya, karena itu ya gapnya masih belum bisa tercover ya. Oke, nah itu kurang lebih ini ya, itu kurang lebih mungkin sedikit latar belakang mengapa saya mengambil tema ya. Di sini saya mengatakan bahwa perspective learning resilience dan learning agility ya. Jadi kalau Bapak Ibu ingin menjadi seorang pembelajar ya gitu ya, learner itu pembelajar yang up to date gitu ya, yang bisa beradaptasi dengan cepat. Nah, mungkin konteks learning resilience dan learning agility ini menarik untuk disimak ya. Oke, saya mulai dulu dari ini ya Bapak Ibu ya, mulai dulu dari pertanyaan yang simpel ya, filosofis. Kenapa sih kita mesti belajar terus gitu ya? Kayaknya nggak habis-habis kita belajar terus ya. Nanti kalau saya ditanya sama teman saya, wah ini habis S3 ini kalau ada lagi kayaknya kamu ambil lagi nih gitu ya. Sebenarnya enggak ya. Kalau kita lihat yang namanya pembelajaran itu sebenarnya tidak harus tidak harus ya saya bilang sesuatu yang formal. Saya pernah baca satu penelitian tapi saya lupa sumbernya dari mana gitu. Indonesia sendiri as a nation gitu, sebagai bangsa itu literasinya kurang. Ya, jadi entah itu buku atau sesuatu yang sesuatu yang basisnya informasi yang valid gitu, itu kurang. Akibatnya apa? Akibatnya kalau teman-teman mungkin ini ya sering melihat ya, karena lebih peka banyak ke arah sosial media ya gitu. Begitu ada satu komentar, wah langsung ditanggapi dengan berbagai macam inilah gitu ya, dengan berbagai macam balasan lah gitu. Tanpa melihat konteks validitas maupun kebenaran dari informasi-informasi tersebut. Akibatnya apa? Kita memperdebatkan sesuatu yang sebenarnya bullshit gitu. Ya, jadi karena itulah saya melihat bahwa wah ya karena indeks literasi kita tuh kurang di Indonesia, makanya kita mudah untuk untuk disemprot, disiram pakai bensin tuh kita mudah. Dan celakanya bangsa kita tuh bangsa besar plus multicultural. Ya, nggak banyak bangsa di dunia ini yang multicultural. Saya lihat salah satunya adalah Amerika gitu, karena Amerika berangkat itu dari imigran. Ya, kalau kita kan memang kita besar ya, lahir dan besar di negara ini gitu ya, jadi istilahnya multikulturnya terbentuk dari awal. Nah, kalau saya melihat itu, saya ingin menjawab salah satunya ya dari alasan ini bahwa belajar itu adalah journey, perjalanan. You will never end it. Kita nggak bakalan bisa membatasi bahwa oke ya saya cukup sampai S1 ya, atau oh enggak ya cukup sampai S2 ya, oh enggak ya cukup sampai S3. Tidak. Ya, kalau bahkan saya pun melihat ya, saya merefleksikan apa yang saya lihat di Indonesia gitu ya, dan saya merefleksikan apa yang saya lihat di
di waktu kami kuliah ya, saya dan Pak Atar kuliah. I mean, seorang profesor bukan berarti dia he knows everything, bukan gitu. Dia sendiri juga belajar gitu loh. Dia sendiri belajar terhadap keterbaruan. Nah, keterbaruan itu yang nanti dia akan tularkan ke mahasiswanya, dia akan turunkan ke mahasiswanya. Ya, jadi saya melihat ini bahwa learning itu journey, bahwa segala sesuatu itu bisa berubah, keterbaruan. New things is keep coming. Kalau misalnya di sini saya yakin beberapa dari bapak-bapak ini mungkin ada bapak ibu di sini hadir di sini itu ada yang memang pecinta ini ya, pecinta gadget ya, gawai ya. Smartphone itu pertama kali iPhone itu keluar dari Apple II ya ke iPhone II ke iPhone 3 segala macam tuh kelihatan masih lama gitu. Tapi sekarang kalau kita bicara tentang satu produk yang baru, kita nggak bicara masalah tahun Bapak Ibu. We are talking about months. Kenapa? Karena demand-nya memang tinggi dan perubahan-perubahan tersebut mendrive itu gitu. Coba kalau Bapak Ibu lihat ya, kalau saya pernah punya ini juga apa sih namanya? Saya pernah punya apa namanya Apple computer gitu ya, PC Apple ya, Mac ya. Itu yang sekarang terpaksa harus tinggalkan karena salah satu alasannya adalah nggak ada Microsoft Project di situ. Tapi kalau saya lihat di apa sih namanya di perkembangannya itu obsoletism ya di dalam perkembangan itu tuh mudah sekali. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ini contoh gitu ya, saya punya versi iOS yang lama, saya nggak bisa pasang itu, saya nggak bisa pasang Google untuk ini ya web WhatsApp. Saya harus upgrade dulu ke OS yang lebih baru lagi. Dan untuk OS yang lebih baru lagi ternyata saya ada batasannya bahwa ini Pak ini apa sih namanya hardware-nya udah nggak bisa mendukung lagi. So that's the point. Itu adalah apa namanya antisipasi kita terhadap keterbaruan dan itu tidak mungkin bisa dilakukan tanpa belajar. Have look Bapak Ibu ya bagaimana anak-anak muda sekarang mungkin ini kalau saya bicara ini juga ya ke anak-anak saya juga betapa cepatnya mereka beradaptasi dengan sesuatu yang baru. Contoh anak saya gitu ya mungkin walaupun sekarang udah mulai kuliah semester 1, tapi saya melihat perkembangannya bagaimana pertama kali saya memberikan dia itu smartphone. Bagaimana dia dengan mudah waktu itu melakukan setup dan sebagainya gitu. Itu luar biasa menurut saya. Gitu. Jaga tentunya. Nah, saya melihat itu apa namanya bahwa apa namanya kalau misalnya kita juga mau adaptif dengan perubahan tersebut, maka kita harus terus belajar gitu. Karena suatu saat ya kita nggak bisa mengandalkan kayak sekarang gitu saya tolong dong di reinstall dong ini saya ke anak saya. Terus anak saya sekarang udah kuliah di luar gitu ya. Jadi kita mesti belajar ya. Kita mesti tetap memupuk diri kita untuk bisa itu gitu ya, untuk bisa cope terhadap perubahan-perubahan tersebut. Nah, jadi untuk ke diri kita learning itu merupakan ini saya gitu ya, definisi saya at least gitu. Belajar itu adalah atau memiliki purpose untuk meningkatkan kemampuan kita untuk respon terhadap perubahan. Apalagi dalam tanda kurung saya bilang itu uncertain. Jadi tanpa ada pembelajaran itu Bapak Ibu, maka setiap kali ada perubahan kita akan merasa seperti sesuatu yang istilahnya layaknya katak dalam tempurung lah, karena kita nggak pernah tahu gitu bahwa ini yang berubah seperti apa gitu atau yang akan datang seperti apa. Dengan mengikuti itu gitu ya, dengan mengikuti perkembangan itu kita akan lebih ini gitu ya, akan lebih tanggap gitu terhadap perubahan-perubahan tersebut ya. Termasuk salah satunya adalah ya, orang yang membuka mata saya untuk menoleh ke ajal itu adalah Pak Atar. Ya, jadi dulu saya tuh seorang konservatif ya gitu ya. Jadi istilahnya project management itu selalu berangkat dari planning ya yang layaknya waterfall. Ini udah selesai masuk yang berikutnya. Ini selesai masuk berikutnya. Tapi gitu ya, itu ternyata ada beberapa yang bisa kita kembangkan yaitu dengan metode yang berbeda. Nah, proses itulah yang membuat saya akhirnya membuka itu ya. Nah, itu untuk diri saya atau untuk diri kita individu. Tapi ada juga yang kaitannya untuk the others, ya gitu ya, untuk society kita, untuk lingkungan kita. Bayangkan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sebagai seseorang yang memang mengetahui sesuatu, tapi cuma Bapak Ibu saja yang mengetahui sesuatu itu. Kebayang nggak orang lain melihat ini kamu ngomongin apa sih gitu ya, atau kamu ngapain sih gitu ya? Karena apa? Mereka adanya gap dari pengetahuan, ya, adanya gap dari
dari apa sih namanya, dari informasi yang mereka dapatkan, sehingga mereka akan melihat itu sesuatu yang aneh. Bapak Ibu, tanggal 31 Mei 2020 kemarin itu adalah tonggak pertama, sayangnya lebih banyak ketutup dengan ini ya, dengan COVID ya. Tapi kalau Bapak Ibu lihat, itu adalah tonggak pertama SpaceX diluncurkan dengan awak. Ya, mungkin Bapak Ibu pernah dengar ya, SpaceX itu adalah roket yang bisa bolak-balik ke dunia gitu, balik lagi. Jadi dikirim, biasanya tuh kalau NASA ngirim keluar itu roketnya tuh dibuang di Samudra Pasifik gitu ya. Yang kembali itu cuma ujungnya saja gitu. Ini sekarang utuh balik semua gitu ya. Nah, kondisi seperti itu kalau misalnya Bapak Ibu pertama kali si Elon Musk itu ngomong, itu dibilang orang gila dia. Pertama kali dia juga keluarkan yang namanya electric vehicle, mereka juga dibilang orang gila dia. Tapi look at the changes right now gitu. Sesuatu yang gila itu cepat sekali turning itu menjadi sesuatu yang nyata. Ya, jadi yang ingin saya sampaikan di sini, salah satu tujuan kita untuk belajar itu adalah untuk menyebarkan ini, spread the good of wisdom. Karena kalau misalnya kita sendiri yang pinter Bapak Ibu, tapi sekeliling kita atau yang knowledgeable ya, saya nggak bilang pinter ya, yang knowledgeable, tapi sekeliling Bapak Ibu tidak knowledgeable, Bapak Ibu tidak akan sulit untuk bisa untuk bisa berinteraksi dengan mereka. Ya, jadi memang itulah tujuan itu. Jadi sebagai dosen tuh pertama kali saya bilang ke mahasiswa saya itu adalah S1 ini bukan end of everything gitu ya. This is just a start. Ini adalah sebuah permulaan bahwa Anda memulai menjalankan itu tadi ya, perjalanan pembelajaran Anda sampai nanti istilahnya if you were extinct, no longer in this world. Ya. Jadi pembelajaran itu tidak stop karena saya punya SI ya, sarjana informatika. Saya masuk ke berikutnya pembelajaran itu stop karena saya sudah MSI atau saya PhD dan lain sebagainya. Tapi itu adalah sebuah pembelajaran ya. So itu philosophical reasoningnya. Nah, dalam melakukan pembelajaran, nah ini saya mengambil mengambil perspektif dari Confucius nih. Ini menarik ya. Yang pertama, Bapak Ibu bisa belajar dengan cara refleksi, yaitu mungkin bisa dengan melakukan self learning, baca buku ya, dengan masuk ke formal class atau mungkin dengan metode yang e-learning dan lain sebagainya ya. Itulah yang dinyatakan yang paling mulia. Kenapa? Karena itu dilakukan dengan cara ada proses berpikirnya, ada proses refleksi. Jadi mulai kalau kita bicara knowledge versinya Kant ya, salah seorang filosofer dari Jerman, dia bilang bahwa itu dimulai dari knowledge itu dimulai dari sensing ya. Habis dari sensing masuk ke understanding ya. Dari understanding baru masuk ke reasoning. Ya, jadi ada proses berpikirnya gitu. Itu yang dibilang yang paling mulia. Atau proses pembelajaran yang paling simpel, nyontek ya, imitasi. Jadi kalau misalnya itu kita kasih aja, biarin deh Pak Atar yang ini, Pak Atar yang belajar nanti saya nyontek dari Pak Atar atau saya dengar dari Pak Atar aja gitu. Ya. Tapi ada tapinya ya, itu adalah yang least inovatif. Ya, artinya tergantung yang nyontek kayak bergerak ke A ya kita ke A, udah bergerak ke B ya ke B. Nah, sedangkan inovasi dari ini kita sendiri itu nggak ada. Ya. Atau yang lebih ini yang satu lagi gitu ya, itu dengan cara pengalaman gitu. Tapi sayangnya itu adalah yang paling pahit Bapak Ibu ya. Jadi selalu bilang wah tahu gitu saya begini ya, tahu gitu if only I knew gitu ya. If only I knew bahwa itu sebenarnya kayak begitu, maka saya akan lakukan waktu itu seperti ini, yang berbeda. Nah, experience ini kalau dalam konteks project management tanpa ada pembekalan yang di atas tuh yang dengan refleksi ya maupun dengan imitasi lah ya gitu. Itu adalah atau sering kita sebut dengan dengan accidental project manager. Kenapa? Karena dia belajar dari accident gitu ya. Belajar sesuatu dari kesalahan mereka gitu. Ya. Jadi kalau misalnya belajarnya dari kayak gitu ya itu mungkin belajar yang paling selain yang paling lambat tapi juga yang ini ya yang paling pahit gitu ya. Karena ada experience bagus dan ada yang tidak Bapak Ibu ya. Kalau kebetulan bagus ya oke, kalau misalnya tidak ya mohon maaf gitu ya. Oke, itu kurang lebih pandangannya pada saat kita bicara tentang bagaimana sih ya cara-cara kita melakukan pembelajaran tadi. Oke, saya akan lanjut dengan sekarang learning resilience. Nah, ini menarik Bapak Ibu. Kita bicara dulu definisi resilience ya. Resilience itu adalah sebuah kemampuan atau suatu kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan kita ya. Jadi
sekarang nih kebetulan ya apa namanya perubahan lingkungannya yang paling kekinian itu adalah pandemi COVID-19 ini ya. Nah, ini apa sih mengubah segalanya dan termasuk salah satunya adalah education ya. Bahkan yang formal juga Bapak Ibu. Kita bicara tentang pendidikan sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, universitas, apa sih namanya program strata 2, strata 3 itu semua kena. Ya, apalagi yang informal ya. Tapi mereka bertahan. Kenapa bertahan? Contoh Bapak Ibu, dulu mudah-mudahan saya tidak salah mengklaim ini. Saya ingat dulu BINUS mengklaim adalah salah satu apa namanya universitas pertama yang go online. Ya, kalau saya nggak salah Pak Sunardi ini adalah salah satu dosen BINUS online ya. Jadi mudah-mudahan bisa mengklaim kebenaran saya nih ya. Itu merupakan hal yang wajar gitu. Ya, tapi Bapak Ibu mereka tidak apa namanya banyak peminat atau pembelajar waktu itu yang merasa oke, kalau misalnya saya akan ambil itu kalau pilihan kelasnya itu tidak ada gitu. Jadi pertemuan kelas dianggap sebagai pertemuan yang dalam tanda kutip ya saya bilang ya dalam tanda kutip pertemuan yang wajar ya. Normalnya waktu itu adalah face to face ya. Demikian juga dengan ujian sidang ini ya, sidang mahasiswa ya, sidang S1, S2, S3 itu semuanya dinyatakan dalam bentuk sidang yang fisik. Ada pengujinya, ada paluknya, ya, ada apa sih namanya, ada pakai toga dan lain sebagainya, pakai jas harus berdiri gitu. Which now everything has changed, totally changed. Pertama kali ya kebetulan nih saya juga mengajar di BINUS dan di beberapa universitas. Di BINUS alhamdulillahnya secara platform mereka sudah siap. Jadi begitu di switch ke online itu relatif dengan mudah mereka melakukan itu. Sayangnya di beberapa universitas masih banyak yang belum itu. Bahkan universitas negeri pun yang ternama itu masih banyak yang belum siap. Karena apa? Kalau kita bicara satu sistem yang berubah, itu bukan cuma platformnya Bapak Ibu. Orangnya pun gitu ya. Maksudnya si baik mahasiswa maupun dosennya harus siap juga gitu. Nah, itu masih banyak yang gelagapan gitu ya. Artinya yang kaget gitu untuk dengan beradaptasi dengan itu terkena. Tapi dengan cara mereka melakukan apa sih namanya? Mereka bisa menerima, mereka akhirnya bisa mengaplikasikan online learning itu atau pengajaran atau ujian dengan online atau sidang dengan online. That is what we call resilience. Ya, jadi kita tuh tahan dengan atau tahan dengan kondisi yang berubah seperti itu. Ya, kebetulan kita bicaranya sekarang pandemi gitu. Jadi edukasi tergolong industri yang selamat gitu ya, yang istilahnya yang bisa lanjut terus dengan menggunakan di tengah pandemi COVID-19 ini dengan menggunakan infrastruktur teknologi. Ya, nah, tadi saya bilang gitu ya. Jadi yang formal kena gitu. Nah, yang menariknya informal pun kena. Ya, sama tuh. Ya, banyak training providers yang akhirnya harus berguguran membatalkan ininya gitu ya, membatalkan jadwal-jadwalnya ya, dan akhirnya mulai pindah untuk masuk ke cara yang berbeda. Ya, menurut saya yang sangat menarik itu adalah terobosan yang utama itu menurut saya itu adalah PMI. Menurut saya gitu. Akhirnya mereka tuh yang tadinya kita harus datang ke salah satu testing provider, ternyata saat ini masih berjalan ya Pak Atar ya. Boleh dari rumah ya saya dengar ya ujiannya. Ya, sudah ada opsi untuk ujian dari rumah. Ya, which is itu merupakan waktu itu PMI bilang itu merupakan satu kejadian yang haram lah istilahnya ya. Karena mereka ingin menjaga independensinya. Tapi ternyata akhirnya sekarang dilakukan. Ya, that is what we call resilience. Ya, artinya tahan dengan perubahan itu mereka bisa tahan. Ya, nah tapi ada satu hal yang harus kita perhatikan di situ. Ya, yang pertama artinya hal tersebut adalah ya we change the way we learn gitu. Tapi we shall keep the quality. Artinya jangan sampai kita merubah modanya pembelajarannya, tapi ternyata kita nggak ini gitu ya. Ternyata kita nggak tidak menjaga kualitasnya. Jadi contoh misalnya kalau saya belajar mengajar online ke mahasiswa saya, yang pertama ya itu harus nyala itunya ya videonya, nggak boleh ada yang dimatikan. Ya. Jadi saya nggak mau jadi ngomong sendiri terus mahasiswa saya makan Indomie gitu untuk mendengarkan saya bicara sendiri gitu. Terus di tengah-tengah itu saya melakukan misalnya taruh video, melakukan kuis di tengah-tengah gitu ya untuk memastikan bahwa nih ya walaupun mereka tidak hadir di kelas tapi mereka menyimak apa yang saya
ungkapkan. Ya, jadi ini penting ya dalam menjaga ini. Kita boleh we change the way we learn, tapi we keep the quality. Ya, so that's from perspective dari learning resilience. Nah, sekarang saya mau masuk dari learning agility. Nah, ini menarik ya. Kalau kita bicara tentang learning agility, Bapak Ibu, ya, saya mau tuangkan dulu dengan konsepnya. Ditemukan oleh dua pakar ini, ya, Lombardo dan Eichinger di tahun 2000. Ya, ini dia mendefinisikan bahwa yang namanya learning agility itu adalah willingness, ya, keinginan dan kemampuan dari seseorang maupun institusi, ya, untuk belajar dari experience dan subsequently apply. Ya, subsequently apply, jadi langsung experience dia lihat gitu ya, dan subsequently apply. Tapi dengan catatan ya, that the learning to perform successfully under new or first time condition. Artinya apa Bapak Ibu? Begitu sesuatu ada yang terbaru, gitu, ada sesuatu keterbaruan, maka Bapak Ibu bisa langsung melakukan pembelajaran dengan cepat. Ya, kenapa gitu? Karena ya itu tadi mengantisipasi perubahan yang cepat juga. Jadi jangan sampai Bapak Ibu udah belajar sesuatu gitu, belajarnya yang apa namanya, yang obsolete gitu ya. Sayang sekali gitu ya. Jadi contoh misalnya kayak Bapak Ibu, wah saya bisa menginstall ini nih gitu ya, menginstall aplikasi ini gitu. Tapi aplikasinya ternyata udah tidak tersedia lagi di apa sih namanya, di Apple Store maupun di Google Store ya. So jadi ini penting untuk melihat ini. Speed is matters ya kalau saya bilang itu. Kenapa? Karena dalam proses pembelajaran ini kita mengharapkan adanya ini ya, adanya apa sih namanya, konteks tenggat waktu yang relatif singkat. Saya kasih contoh begini Bapak Ibu ya. Kalau misalnya sebagai dosen lah gitu, dosen ternyata saya harus karena satu dan yang lain hal saya harus menggeser jadwal kuliah saya. Nah, untuk menggeser itu Bapak Ibu dulu ya gitu ya, waktu kita masih di kelas, untuk mendapatkan kelasnya susahnya minta ampun ya. Mahasiswanya bisa, kelasnya nggak ada. Kelasnya ada, mahasiswanya ada nggak bisa gitu. So jadi kan terhalang ya. Akhirnya kita geser lagi sampai bisa ketemu semuanya. Sama juga misalnya kalau apa namanya, training informal ya. Training informal kalau misalnya kebetulan Bapak Ibu ya yang hadir di sini pernah ikut yang trainingnya yang kebetulan apa sih in-house gitu. Kan enak ya, kalau in-house kan dipaksa sama perusahaannya gitu. Tapi kalau yang public class itu kan ini ya, apa sih namanya, sulit untuk ketemu, bisa nemuin gitu ya. Jadi kayak telur dan ayam. Dari pesertanya mungkin ada yang bisanya tanggal sekian, tapi ternyata providernya nggak bisa. Ya, atau kebalikannya, providernya bisa tanggal sekian, itunya nggak bisa. Ya, pesertanya nggak bisa. Akhirnya kelasnya digeser gitu. Atau misalnya proses pembelajarannya jadi dalam tanda kutip terdeteriorasi gitu, mungkin gitu ya, terdeteriorasi karena aduh dari sayang nih 2 orang kita jalanin juga deh gitu. Akhirnya nggak balik modal gitu ya, dan akhirnya juga mungkin apa namanya, sulit ya untuk bisa melakukan pembelajaran yang menjaga kualitas tadi. Nah, Bapak Ibu lihat yang di sebelah kiri itu adalah Bloom ya, taksonomi Bloom yang memberikan gambaran proses pembelajaran yang ya pada hakikatnya melakukan inilah ya. Jadi kalau orang tuh belajar pertama kali itu adalah yang diingat dulu aja. Jargon-jargonnya diingat, dia ingat bahwa oh kelasnya enak ya, oh kalau itu apa sih namanya, ininya bagus ya, apa sih namanya, instrukturnya bagus ya dan lain sebagainya. Nah, setelah dia ingat, baru yang berikutnya dia masuk ke ngerti ya, pemahaman. Nah, itu jangan dikira bahwa itu berjalan dengan cepat Bapak Ibu. Ya bisa jadi itu jalannya lama gitu. Karena individu beda-beda ya. Terus yang kedua, yang pertama, yang kedua caranya pun kalau berbeda ya mungkin itu akan menambah gapnya mulai dari remember ke understand ke apply ke analyze sampai nanti dia bisa meng-create sesuatu ya. Nah, dengan adanya resilience tadi, ketahanan kita untuk bisa tetap belajar dengan kondisi apapun yang merubah cara kita, merubah struktur kita dalam melakukan pembelajaran, dan juga tuntutan akan sesuatu nih. Jadi di luar bahwa keterpaksaan kita harus menyesuaikan diri karena kita nggak boleh bertemu dengan ini atau ada social distancing, it's one thing. Kita punya sekarang baik platform maupun solusi yang kita bisa belajar. Tapi yang satu lagi, konteks yang satu lagi itu adalah tuntutan dari kondisi sesuatu yang berubah, yang memaksa kita gitu ya, memaksa kita untuk belajar.
Kalau yang satu lagi adalah memaksa kita untuk menyesuaikan terhadap ini ya, terhadap situasinya gitu. Tapi ini tidak menutup tuntutan bahwa Bapak Ibu tuh mesti belajar, ya. Belajar dengan cepat. Makanya dibilangnya learning agility. Nah, dengan adanya kedua konteks tersebut, saya melihat adanya adanya peluang ya untuk mengisi itu gitu ya. Kedua tuntutan tadi itu dengan adanya teknologi. Ya, nah saya pahami ada beberapa ada beberapa ini atau contoh seperti inilah ya. Saya melihat nih sejauh ini salah satu kesulitan berkembangnya project management project management profesional gitu, artinya kualifikasi seseorang yang memang di bidang project management di Indonesia itu salah satunya adalah karena memang magnetnya itu adanya di Jakarta, ya. Kebanyakan training providers ada di Jakarta, kebanyakan sekolah ada di Jakarta. And by the way, untuk project management itu nggak banyak nggak banyak, terutama S2-nya itu dilakukan di di perguruan tinggi ya. Yang saya tahu salah satunya adalah UI, Universitas Indonesia. Dan itu satu kelas tuh sekali masuk nggak tanggung-tanggung ya. Tahun lalu tuh kalau nggak salah sekitar 80-an, sekarang double yang masuk ya, 140-an, 160-an. Jadi ya kewalahan juga gitu. Itu pun belum bisa menutupi kebutuhan yang ada di industri sekarang. Ya. Yang saya tahu yang kedua kalau nggak salah ITS ya, masuknya dari teknologi industri ya. Tapi yang di Jakarta kelasnya udah ditutup. Nah saya nggak tahu kalau yang di Surabaya masih ada atau tidak. Ya, saya nggak tahu. Di beberapa universitas lain menurut saya masih tergolong jarang ya, yang memang membuka S2-nya di bidang project management gitu. Nah itu artinya adalah bahwa kita masih punya gap nih gitu ya, dari pendidikan formal dengan kebutuhan yang ada di industri ya. Contoh Bapak Ibu ya, kalau misalnya Bapak Ibu sekarang lihat ya, Pak Atar, boleh saya refer ke Bapak, data Bapak terakhir PMP di Indonesia berapa orang? Di sini ada orang PMI juga, mungkin mereka lebih kompeten. Oh iya, oke. Boleh saya tahu Pak siapa yang hadir di sini? Setahu saya belum sampai 1.000 Pak Ihsan. Belum sampai 1.000 ya? Karena saya merefer itu sosmed Bapak kemarin ya, waktu itu saya lihat. Publish data PMI di bulan Februari. Setahu saya waktu itu belum sampai 1.000. Oke, ya. di Indonesia. Asumsikan bahwa ini masih 1.000, sudah 1.000 lah Bapak Ibu ya. Nah, tapi itu pun ya dengan 1.000 dengan jumlah proyek yang begitu banyak. Dengan 900 Mas Iksan. 900. Oke, terima kasih. 900. Jadi dengan jumlah segitu menurut saya masih jauh dari ini gitu ya, dari dari kebutuhan Indonesia. Kita nggak usah balapan dengan negara-negara lain. Kebutuhan Indonesia aja gitu. Itu masih jauh. Plus lagi ditambah, saya nggak tahu kalau nggak salah IAMPI itu ada sekitar 1.000-an juga kalau saya nggak salah. Ya. Yes. Jadi yang masih aktif itu sekitar 1.000-an juga kalau saya nggak salah. Nah, digabung aja Bapak Ibu yang memiliki kualifikasi itu masih far away below gitu ya dari demand industri sekarang. Nah, pertanyaannya gimana kita nutupin itu gitu loh. Gimana caranya kita bisa menutupi itu? Kita butuh itu gitu. And by the way, kalau saya nggak salah, Mas Bayu ya kalau nggak salah ini ya yang hadir dari PMI ya. Tony, Mas Iksan. Pak Tony. Oh, Mas Tony. Oke. Mas Tony, tolong confirm ke saya apakah benar dari yang 900 sekian itu semuanya adanya di Indonesia. Setahu saya ada beberapa di luar negeri. Ada beberapa di luar, Pak. Mas Iksan. Jadi kurang ya, dari 10. Kurang dari 10 ya. Artinya ya oke lah ya, walaupun kecil gitu, tapi mungkin kita bisa melihat bahwa dengan jumlah segitu pun ya masih belum, sayangnya gitu ya, masih belum menemukan memenuhi tuntutan industri. Nah, berangkat dari situ pertanyaannya adalah gimana kita fill the gap itu ya. Kalau misalnya Bapak Ibu mengharapkan dari ini aja, dari institusi formal aja, dari universitas, wah kapan-kapan kita bisa melakukan itu ya. Saya bukan artinya PMP adalah satu-satunya kualifikasi yang diandalkan di project management, bukan gitu. Tapi saya melihat adanya bahwa kualifikasi yang minimum yang harus dimiliki oleh seorang project manager untuk melakukan project di Indonesia. Ya, kalau menurut saya jujur saja masih kurang ya.
Nah, akhirnya banyak ditutupi oleh siapa Bapak Ibu? Banyak ditutupi oleh si industrinya gitu loh. Jadi mereka masuk dulu, terjun dulu ke situ, didampingi oleh ini gitu ya. Syukur-syukur ada proses pendampingan, tapi yang kebanyakan adalah diceburin langsung. Ya belajar aja gitu sendiri. Akibatnya ya fenomena accidental project manager ini cukup banyak ya, terutama di negara-negara berkembang ya, karena ya memang sulit untuk mendapatkan itu. Ya, orang kita lagi mikirin perut sama ini kok gitu ya, perut sama rumah kok gitu ya, kita ngomongin tentang project management lagi. Tapi kenyataannya ya tuntutannya ada ya, dan besar kalau menurut saya dengan kondisi Indonesia sekarang. Ya, kenapa? Karena kita punya backlog ya terhadap pembangunan itu ketahan mungkin ya, bayangan saya gitu ya. Kalau saya salah mohon maaf ya, mungkin 5-10 tahun ya. Kenapa? Kalau kita bicara contoh aja MRT itu konsepnya dibuat sebenarnya di tahun udah mungkin awal-awal 2000 mungkin 2010-an kali ya. Tapi ya baru dijalankan di tahun berapa gitu. Ya, jadi backlog-nya itu cukup banyak ya. Nah, mengisi itu, ya saya pikir harus ada cara yang berbeda. Ya. Cara yang berbeda ini salah satunya adalah self-learning. Ya. Tapi self-learning-nya yang terpandu. Terpandu itu maksudnya apa? Terpandu itu adalah kita masih punya acuannya. Jadi jangan seperti ini Bapak Ibu ya. Oh ini ada bukunya, ya baca aja sendiri gitu. Jangan. Ya. Maksudnya jangan tuh artinya waktunya cukup lama ya. Apalagi kalau membaca buku Bapak Ibu juga pasti membutuhkan waktu ya memahami isi bukunya apa sih gitu. Tapi perlu adanya environment yang terjadi exchange of information ya. Jadi ada bertukar pikiran, ada diskusi, ada apa. Karena ini penting nih kalau saya itu dari remember ke understand dan apply itu yang paling ini. Ya, yang paling matters gitu ya. Fundamentalnya itu adanya di situ ya. Kalau kita bicara Bapak Ibu yang mungkin pernah lihat PMBOK ya, nggak ada sejarahnya project management body of knowledge itu dari dulu sampai sekarang tuh jadi tipis, yang ada makin tebel gitu. Jadi yang paling terminologinya tuh makin banyak ya, prosesnya mungkin makin jelimet. Tetapi bukannya tidak mungkin untuk dipelajari ya. So it has to be a smart way untuk melakukan itu. Nah, mudah-mudahan ya hari ini kita mendapatkan pencerahan ya dari dari new ways of learning ya dengan menggunakan Einstein ya, di mana Bapak Ibu ya nanti bisa belajar dengan memiliki degree of freedom yang tinggi ya gitu, karena dengan adanya online harapannya you don't have to go to another class that will be start in another 1.5 hours dari sekarang gitu ya, atau kita harus datang ke Zoom meeting nih karena ada perkuliahan di situ gitu ya. Tidak seperti itu ya. Jadi tidak di-rush ya, tidak ada waktu pembatasan waktu untuk belajar ya. Karena penting Bapak Ibu pembatasan waktu untuk belajar tuh jangan sampai begini. Jadi ya setiap individu beda-beda. Mungkin seperti Pak Atar ya, melihat buku ya dilihat sama dia ya setengah jam dia bisa ngerti. Tapi saya belum tentu gitu ya. Saya mungkin butuh waktu ya untuk meresapi itu semua. Nah, itu proses berkali-kalinya itu kan saya tidak perlu harus bertemu sama orangnya secara virtual maupun secara fisik. Tapi bisa dilakukan secara secara independen gitu ya. Artinya you can learn anytime, anywhere dengan menggunakan infrastruktur teknologi. So, saya pikir that shall conclude my paparan saya hari ini, Bapak Ibu. Mudah-mudahan ya apa yang saya sampaikan ini bisa membuka wacana baru buat Bapak Ibu ya dengan menghadapi the new normal ya gitu ya. Sehingga Bapak Ibu resilient belajarnya tambah tinggi dan juga learning prosesnya tambah agile gitu ya, tambah tangkas ya, tidak hanya cepat tapi tangkas. Baik, cukup sekian paparan saya ya, saya serahkan kembali ke moderator. Terima kasih. Siap. Aduh Pak Iksan, thank you banget semua ceritanya. Saya langsung terpapak terus gitu ya. Oh ternyata seperti itu. Saya bingung awalnya catat-catat, tapi kok semuanya penting semua. Saya bilang gitu. Ini nggak ada yang dicatat, ini mah semuanya penting semua. Saya pikir, aduh. Tapi menarik sekali ya Pak Iksan tadi cerita tentang bagaimana pembangunan untuk semua sektor ya Pak Iksan ya. Ya. Semua sektor sedang ada mengalami pembangunan terus-menerus, tapi demand-nya kurang gitu ya, kurang terus-menerus gitu. Dan kita lihat di sini karena demand-nya kurang itu memang kita memikirkan bagaimana learning, ada dua hal poin penting ya Pak Iksan ya, learning resilience dan learning agility ya.
Kalau cuman resilience doang tapi tidak agile, nanti belum apa-apa baru belajar sebentar terus ada sesuatu yang baru gitu Pak ya. Kalau tidak agile. Ya. Dan meskipun Ya. agile, tapi kalau resilience baru sebentar aja mungkin langsung kabur belajar yang lain. Akhirnya jadinya nggak tahu apa yang mau dipelajarin gitu Pak ya. Nah itu Betul. menarik sekali Pak. Nah ini mungkin ada pertanyaan yang saya menggelitik Silakan. saya Pak. Tadi kan Bapak cerita tentang yang ada Confucius ya. Ada Ya. belajar secara pengalaman yang pahit dulu gitu ya, belajar ada nyontek aja. Nah sebenarnya yang modern learner sekarang itu kalau ngelihat dari perspektif Bapak tuh kayak gimana sih cara belajarnya? Oke, menarik ya. Yang jelas dengan learning curve kita sekarang Bapak Ibu ya, terutama apalagi anak muda nih gitu ya. Itu pembelajaran dengan cara pengalaman udah pelan-pelan bergeser ya. Kenapa? Karena informasinya sekarang udah banyak ya. Tanpa harus contoh gitu Bapak Ibu sekarang sedang mengerjakan proyek. Sebelum bikin plan aja mungkin Bapak Ibu akan Google dulu ya, mendapatkan informasi apa yang tersedia di Google gitu yang bisa mendukung adanya proyek itu. Artinya apa? Nggak perlu kesandung untuk itu gitu ya. Nggak perlu kesandung untuk melakukan proyek itu. Dengan segala macam persiapannya, dengan informasi itu bisa langsung bisa langsung didukung gitu ya, atau informasi tersebut mendukung Bapak Ibu dalam menyiapkan proyeknya. Terus yang kedua, dari sisi mencontek ya. Mencontek pun sekarang kalau menurut saya gitu ya, mencontek dalam konteks mencontek pure itu menurut saya hampir tidak ada. Dulu saya masih ingat yang produk Orde Baru nih saya Bapak Ibu ya, di mana saya melihat bagaimana Jepang itu maju dengan cara mencontek Amerika. Ya, tapi mencontek Amerikanya pun dipoles gitu ya. Nah, perjalanan itu bergeser, akhirnya mereka sekarang jadi leading di bidang teknologi gitu ya, salah satu beberapa teknologi lah menurut saya. Sehingga apa? Jadi kalau mungkin dari mencontek aja Pak Sunardi itu nggak oke gitu ya. Jadi mengharapkan mencontek itu dalam arti kata bisa saja melihat pekerjaannya saja gitu, atau gitu. Mencontek nih ada, kalau saya merefleksikan ke mahasiswa saya, yang namanya mencontek itu bukan hanya sekedar saya ngelihat ujian atau melihat itu, tapi tidak. Mencontek itu salah satunya adalah membiarkan orang lain belajar dan Bapak belajar dari mereka. Gitu, Bapak Ibu belajar dari itu mencontek kalau menurut saya gitu. Kenapa? Karena Bapak Ibu nggak melihat adanya proses pemahaman itu tadi. Jadi belum taksonominya itu nggak jalan gitu. Kenapa? Nanti Bapak Ibu akan melihat gitu, oh kok saya waktu itu ngisi ini kok salah ya? Padahal saya belajar dari Pak Atar loh gitu. Berarti Pak Atar salah dong gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu tidak belajar dari source yang memang valid gitu, maka itu akan terbawa itu. Yang lebih diperparah lagi Bapak Ibu, hal-hal seperti itu tersebar di sosial media. Menurut saya itu yang sangat disayangkan. Ya, jadi istilahnya informasi yang dalam tanda kutip menyesatkan atau salah gitu, itu terima mentah-mentah. Di refer ya, tidak hanya diterima Pak, di refer sebagai ya, di sharing, di refer sebagai sesuatu yang benar. Nah itu menurut saya yang menyedihkan lah. Nah konsep yang menurut saya ini benar adalah tetap dipegang proses through itu tadi ya, dari Durchdenken kalau misalnya orang Jerman bilang ya, through learning, jadi dari reflection, karena ada proses pemahaman tadi. Tetapi setuju Pak Sunardi, jangan lama-lama gitu ya. Betul. Jadi kalau misalnya kita bisa contoh, saya masih tersedia nih waktu di malam hari dari jam 7 sampai jam 9 daripada saya bengong ngeliatin YouTube Mbak Im Wong, mendingan kita belajar webinar atau belajar apa gitu. Betul. Artinya itu mengisi waktu dengan itu tadi ya. Jadi kalau pinjam istilahnya Pak Atar, filling the gap, backlog-nya dimajuin terus gitu ya dengan adanya itu. Ada waktu kosong, backlog-nya maju. Ada waktu kosong, backlog-nya maju. Yes. Kurang lebih seperti itu Pak Sunardi. Yes, thank you Pak Ihsan. Wow, keren ya. Ini mewakili bagi para modern learner ya. Oke, kombinasi yang tepat itu bisa membuat orang belajar jadi lebih agile dan lebih resilient lagi ya Pak ya. Oke. Ya, betul. Thank you Bapak Ibu. Ini sudah satu topik nih. Saya lebih menekankan kenapanya. Jadi kenapanya modern learner segala macam. Tapi nanti how-nya ini akan dideliver oleh Pak Atar, lebih bagaimana pendeliveran ini lebih step by step ataupun
lebih contohnya lah seperti itu. So jadi Bapak Ibu sebelum sampai situ nih, Bapak Ibu coba bisa perhatikan, di sebelah kanan saya itu sebenarnya ada barcode. Mungkin agak aneh ya. Mungkin kalau misalnya Bapak Ibu ada yang iseng gitu ya, di-pin aja di speaker view, terus Anda bisa lihat ada barcode gitu ya. Nah, barcode ini kalau bukan barcode ya, mungkin QR code ya, sorry. Anda bisa buka kamera, terus Anda bisa scan QR code. Nah, itu mengarah ke satu aplikasi. Nah, aplikasi ini kita nama aplikasi Einstein. Oke, aplikasi ini dapat membantu mentransformkan yang diceritakan sama Pak Iksan tadi. Oke, dan ketika Bapak mau install tapi ternyata tidak bisa QR code-nya, Anda bisa juga diketikkan saja di browser bit.ly/einsteinapp. Nah, ada apa aja sih di sini? Coba kita mohon di ini Pak, ininya dari presentation atau dari saya aja bisa. Sebentar. Oke, saya share screen di sini. Nah, oke. Sudah lihat share screen saya ya? Oke. Nah, ini Bapak Ibu, ini how to install ketika Bapak Ibu ada yang masih kesulitan untuk menginstal aplikasi Einstein kita. Ini pertama kali lihat di Play Store. Anda bisa sign up pertama kali dahulu. Oke. Nanti setelah dia sign up, Anda bisa I understand agree and create my account. Nah, ini akan masuk registration form atau registration link yang masuk ke dalam email Bapak Ibu. Pastikan kalau memang tidak terlihat, itu Anda bisa cek di spam message Anda. Dan waktu pas diklik, harusnya sudah ada. Dan Anda bisa report not spam. Di sini ada linknya. Oke. Link ini akan meredirect Anda ke aplikasi Einstein. Nah, di sana Anda bisa otomatis login. Jadi kalau udah login pertama kali, udah nggak usah login lagi, Bapak Ibu sekalian. Ini adalah tampilan yang menjawab learning resilience dan learning agility. Ya. Nah, ini cara belajar yang lebih ke modern learner. Di sini ada tahapan-tahapan. Anda bisa online, bisa offline. Anda bisa swab. Dan di sana ada kuis juga. Nah, saya ajak Bapak Ibu sekalian untuk menginstal. Kenapa? Karena seperti janji kami bahwa kami akan menyediakan giveaway challenge. Wah, baru kali ini kan webinar ada giveaway. Nah, giveaway-nya kayak gimana ya? Giveaway challenge-nya seperti apa? Nah, ini dia rules-nya. Oke, coba mohon perhatikan. Pertama kali, siap-siap ya. Waktunya terbatas masalahnya. Dengan waktu terbatas itu kita menerapkan agile, agility. Karena waktunya terbatas, kita lihat. Pertama, Anda harus cepat, responsif. Install Einstein App di Google Play Store. Pak, ada pertanyaan Pak. Install di iOS udah bisa belum? Mohon maaf, kita belum bisa install di iOS, tapi di Android. Saya rasa banyak yang menggunakan Android. Terus setelah itu, Anda habis diinstal, terus Anda swab, belajar sebentar, belajar cepat dengan waktu 5 menit, terus Anda screenshot favorit part-nya. Oke, di screenshot favorit part Anda, yang bagus seperti apa. Wah, ini tampilannya bagus nih, ini ilmunya bagus nih. Screenshot. Setelah itu, Anda bisa posting atau Anda share melalui Instagram ataupun LinkedIn. Yang agamanya LinkedIn silakan, yang agamanya Instagram silakan. Tapi yang penting harus tag. Nah, ini ada tag kalau Instagram, tag-nya ke Einstein App dan sunedu.id. Terus untuk LinkedIn, itu di-tag ke sanedu.id dengan hashtag-nya Einstein App. Kalau dua itu tidak dikaitkan, maka gugur pesertanya. Oke. Selanjutnya, jangan sampai lupa, IG account-nya jangan private. Kita nggak bisa lihat. Nanti jadi ya karena kita nggak tahu, mungkin Anda sudah pemenangnya, tapi karena private Anda nggak bisa dicek oleh kami. Nah, selanjutnya ini challenge-nya, post with the most like and most unique caption, ya akan yang menjadi pemenang. Jadi Anda harus membuat caption sekarang juga gitu ya, harus membuat caption. Jadi install, udah gitu pelajarin, belajar sebentar, cari favorit part, caption screen, share,
Jangan lupa di tag dan kasih caption. Captionnya yang menarik. Apapun, terserah Bapak Ibu. Caption yang menarik, dan kita lihat siapa yang paling banyak di like. Nanti tim kami akan mereview pemenang yang mempunyai like terbanyak dan caption terunik. Dan akan diinformasikan di end of the webinar. Jadi jangan leave, jangan mengangkat badan dan tinggal gitu ya. Karena kita akan ceritakan giveaway tersebut, pemenangnya. Oke, so jadi kira-kira nih yang ini pun tampilan ini Anda bisa foto ataupun Anda bisa capture screen. Ini bagian dari implementasi agile karena kita nggak boleh lama-lama di sini. Ini hanya orang yang bisa agility-nya tinggi dan resilience-nya tinggi yang bisa mengambil dan langsung proaktif untuk capture screen dan langsung ngerjain gitu ya. Oke. Dan saya mau informasikan sebenarnya apa sih hadiahnya gitu ya. Ya sebenarnya reward-nya. Reward-nya adalah sebuah t-shirt eksklusif. Wah. Bukan cuma t-shirt-nya yang eksklusif, tapi tampilan dari t-shirt ini akan menaikkan level kegantengan Bapak Ibu sekalian. Nah, ibu-ibu bisa jadi lebih cantik, bapak-bapak bisa lebih ganteng. Ganteng plus 5 atau ganteng plus 10. Kalau pakai ke mall gitu ya, nah kalau ke mall sih kayaknya mungkin nanti new normal, mungkin nggak cuma dilihat dari muka dan masker ya. Karena kalau masker cuma muka doang, cuma mata doang. Nah, tapi dengan ada tambahan t-shirt kita, bentuknya Einstein dan belakangnya imagination is more important than knowledge. Wah, itu benar-benar quote yang sangat menarik sekali. Jadi Anda bukan hanya ganteng plus 10, tapi pinter plus 5. Ya, jadi sangat menarik sekali ketika Anda bisa memenangkan giveaway challenge ini. Apalagi keadaan seperti new normal yang serba sulit, kita bisa dapatkan t-shirt eksklusif dan hanya 4 orang saja. Kita ambil dari 2 dari LinkedIn dan 2 dari IG. Oke, saya kasih kesempatan 10 detik untuk Anda bisa capture screen atau Anda foto sekarang juga tampilan saya di sini. Udah 10 detik. Ini juga saya kasih 10 detik lagi untuk bisa Anda bisa download. Kalau untuk searching, karena kita masih baru, di searching mungkin masih terlalu banyak aplikasi yang namanya Einstein. Tapi kalau Anda menggunakan link ini, Anda langsung redirect cepat. Lebih agile, lebih cepat. Oke? Pakai Android. iOS nggak bisa, masih belum bisa. Yang ini, di capture screen. Pertandingan dimulai dari sekarang, Bapak Ibu. Secepatnya. Dan pemenangnya, kalau pemenangnya sesuai dengan kriteria, kalau sempat kita akan informasikan ke webinar ini. Dan biasanya kita akan ajak teman-teman yang lain atau Bapak Ibu untuk bisa melike. Lumayan, followernya bertambah tanpa harus biaya beli follower. Challenge ini adalah challenge yang mewakili learning resilience dan learning agility. Oke, sip, udah. Selanjutnya, nah yang kedua seperti janji saya tadi yang saya informasikan bahwa Pak Atar akan cerita tentang how-nya learning resilience dan learning agility ini dalam modern learner untuk bisa diimplementasikan dalam bentuk apps ya Pak ya, dalam bentuk apps. Nah ini mungkin dari beberapa orang ada yang bertanya berapa bulan bikinnya, 6 bulan, setahun kah? Nah ini juga perlu satu statement yang penting yang Bapak Ibu perlu perhatikan bahwa ini adalah purely implementasi dari agility yang kita buat. Oke, jadi kalau misalnya belajar agility tapi tidak agile ya sama juga bohong ya. Oke, seperti itu aja. Mungkin dari sisi screen sharing, silakan Pak Atar. Ya audionya juga, silakan. Di Grab. Izin saya share screen dari saya. Oke, jadi sekali lagi buat teman-teman yang hadir di pagi hari ini, ada giveaway challenge ya. Jadi mudah-mudahan segera install Einstein app dari Google Play Store dan spread your love about our new Einstein app melalui game maupun LinkedIn. Nanti ada pemenangnya. Pemenangnya dapat t-shirt nih. Ya t-shirtnya keren. Saya juga mau nih Pak Sunardi. Kalau saya boleh nggak Pak? Hah? Oh belum boleh. Nggak boleh ya. Saya sama Pak Isan nggak boleh nih ya. Belum boleh. Oke, jadi imagination is more important
than knowledge. Ini salah satu kata-kata yang sangat powerful dan sangat suka ya. Jadi kita nggak usah terbatas dengan teori-teori. Kita kadang-kadang harus melihat imagination. Dan imagination itu penting sekali di era COVID ini. Gitu. Kenapa penting? Karena we need to be adaptive ya. We need to be adaptive. We need to image ya. We need to imagine ya. What can we do during COVID-19 ini? Gitu. Kita nggak bisa lagi stuck with our routinity ya. Kita harus get away from our comfort zone and figure out what can we do during COVID-19. And itulah yang terjadi saya dengan Pak Sunardi gitu ya. Nanti saya ceritakan bagaimana how it did happen gitu. Pertama, terima kasih ya sudah pada datang Bapak Ibu di acara webinar dan juga launching bagaimana yang tadi Pak Ihsan ceritakan how we implement how we implement the new way of learning gitu. Jadi introducing learn project management with Einstein, agile way in learning project management gitu. Ya, kenapa Einstein ya? Kenapa Einstein? Sebelumnya kenapa kita menyebut modern learner ya? Kenapa modern learner? Karena tadi Pak Ihsan sudah cerita ya, di zaman sekarang ini kita easily distracted ya. Maximum 5 minutes kita baca sesuatu, kita distracted with our notification dari smartphone ya, dari sosial media dan lain sebagainya. So a new way of learning ya harus ditemukan yang cepat ya, yang agile dan juga yang mengena, yang on target, kurang lebih seperti itu. Nah, itu coba kita implementasikan ya melalui aplikasi Einstein ini. Jadi aplikasi Einstein ini secara simpelnya adalah aplikasi untuk belajar, ya, application to learn project management in agile way. What does it mean agile? Itu artinya adalah cepat, belajar cepat, gitu. Dan seperti yang tadi Pak Ihsan bilang, quality nggak boleh turun, ya. Quality nggak boleh turun. So dengan kualitas yang juga sama baiknya, gitu. Itu poinnya ya. Kita cepat, tapi kita juga mau tetap berkualitas. Nah, mungkin Pak Sunardi bahkan juga mau ada tambahan di sini, Pak, ya, slide-nya. Boleh, Pak Sunardi? Oke. Saya rasa bisa terus aja, Pak. Terus aja ya. Oke. Nggak apa-apa, Pak. Ya, jadi poinnya tadi adalah kita harus cepat belajar nih. Nah, belajar cepat, kita membuat dengan aplikasi Einstein. Kenapa Einstein? Ya? Kenapa kita menggunakan simbol Einstein ini? Einstein adalah seorang expert, kita jelas ya. We know him, ya. One of the smartest person have ever lived in the world, ya. Dan dia juga seorang simbol ya, simbol di era sekarang, era modern, fisika modern ya. Kalau zaman dulu ada yang bilang fisika itu sudah selesai dengan adanya teori-teori dari Isaac Newton gitu kan ya. Tapi dengan Albert Einstein dibilang ada sesuatu yang baru gitu. Imagination is more important than knowledge gitu. Dan value dari Einstein ini coba kita deliver ya. We try our best yes we can do to provide the high quality and up to date project management content possible. What does it mean ya up to date? Karena project management itu ada ilmu yang evolving, yang selalu growing, berkembang terus-menerus. Ya, ini nggak seperti ilmu-ilmu yang sudah di-invented kayak matematika dan cenderung ya stabil ilmunya. Project management tadi Pak saya bilang ada gap yang luar biasa besar ya. There's a huge demand ya to project manager and the knowledge is keeping evolving. Yang kita ingin tuangkan dalam konten-konten yang ada di Einstein adalah materi-materi up to date. Ya, salah satunya mungkin yang lagi up to date adalah Agile misalkan atau Scrum. Ya, walaupun sebenarnya juga sudah cukup lama, almost 20 years ya Agile itu. Tapi mungkin lagi hype-nya di saat-saat sekarang ini. Jadi expert ya. Jadi our brain is expert and quick ya. Quick itu apa? Kalau Albert Einstein terkenal dengan teori teori relativitas ya, rumusnya E sama MC kuadrat. Jangan tanya saya what does it E sama MC kuadrat, saya juga nggak ngerti. Ngitungnya bisa, artinya apa saya nggak bisa. Tapi konsep speed ini coba kita terapkan dengan menggunakan tagline ya. One topic of project management, you can finish learning within 5 minutes. So quick ya. Kalau dulu saya belajar, tadi mungkin cerita Pak Ihsan ya, we study from classroom training, we study from books ya, dan kita nggak tahu how do we start gitu ya. Nah dengan Einstein App ini kita sudah tahu ya bagaimana kita memulainya, dan kita juga digaransikan ya we can finish learning within 5 minutes gitu. Ini yang namanya learning agility. Kenapa? Karena more than 5 minutes we get distracted gitu ya di new normal ini dan lain sebagainya. Jadi quick itu adalah branding dari Einstein App juga.
Dan yang terakhir menurut saya adalah Albert Einstein adalah yang inspiring. Apa maksudnya? Maksudnya kalau kata Pak Isan ya kita nggak boleh berhenti belajar ya. Gitu. Terinspirasi oleh Albert Einstein ya, kisah hidupnya sangat inspiring, dan Einstein App ini mudah-mudahan juga bisa menginspirasi ya teman-teman sekalian supaya selalu update knowledge, karena kita nggak boleh berhenti untuk belajar ya. We need to keep learning, itu yang membuat kita awet muda ya, membuat kita jiwanya tetap muda gitu ya. Jadi expert, quick, dan inspiring. Nah, Einstein App ini sudah melewati 4 milestone ya. We have had 4 milestones. Tadi Pak Sunari sudah mention ya. We need to walk the talk ya. Kita nggak hanya ngomongin, atau saya personally ngajarin Agile, tapi saya juga harus bisa ya. Worked in Agile. So, awal mulanya kita bertemu secara online ya, Pak Sunardi. Betul. Our mutual friend, I think Pak Robi is here as well. Pak Robi adalah macam belakang kita nih ya. Kita. Halo Pak Robi, kalau ada boleh say hello Pak. Mute ya. Pagi Pak Atar. Pagi Pak Robi. Nah, ini halo Pak Robi. Ini yang mempertemukan saya dan Pak Sunardi. Terus terang kita belum pernah ketemu fisik ya Pak Atar ya. Kita Secara belum COVID gini ya. Gitu. Kita belum ketemu langsung, ketemu pun juga nggak sengaja lewat Pak Robi. Pak Robi mungkin boleh cerita sedikit Pak. Blind date ya Pak ya. Jadi seolah blind date ya. Ya, waktu itu sempat ngobrol sedikit sama Pak Atar ya terkait apa namanya project management gitu. Terus kemudian juga ada beberapa apa namanya online session juga dengan Pak Sun, dan ya kebetulan meet, jadi ya kebetulan aja. Jadi saya coba kenalin Pak Sun, Pak Atar satu sama yang lain. Ya, jadi Einstein ya Pak sekarang ya Pak ya. Langsung punya baby Einstein ya Pak. Iya. Karena saya diajarin juga sama Pak Atar. Nih kita kalau ngobrol doang nggak jadi-jadi nih, gitu kan. Let's make it something. Jangan cuman dokumentasi dan ngobrol. Dokumentasi kan biasa gitu ya Pak ya. Dokumentasi ngobrol, meeting terus. Nah itu saya belajar dari situ sih Pak Robi. Oke Pak, congrats Pak. Saya keep in tone. Yes. Ya, thank you Pak. Thank you Pak Robi. Ya, Pak Robi sahabat lama saya juga dari kantor yang lama. So it's really pleasure ya memperkenalkan saya dengan Pak Sunari. Anyway, jadi semua cepat ya, semua cepat. Kita bertemu 9 April via Zoom. Ya, we met in Zoom ya. Kita sekali lagi never met secara physically, nggak pernah bertemu. Dan waktu awal-awal ketemu ide kita bikin suatu apps, dan kita masih berkutat dengan Pak bisa isi dokumen-dokumen ini gitu. Saya bilang ke Pak Sunari, wah nggak jalan sama gue. So many documentation gitu. Just do the work lah gitu. So basically saya bilang ke Pak Sunardi, I committed every day, maximum 3 hours, every day, literally every day. Saya bilang ke Pak Sunardi, ya, every day from 8 to 11 a.m. in the morning, ya, we discuss ya apa yang akan kita bangun, gitu, dengan timnya Pak Sunardi juga, gitu ya. So kita finish dalam waktu 15 hari prototyping, ya. Salah satu teman saya ngelihat prototypingnya nanya, ntar berapa bulan bikin prototype ini? Saya tanya, menurut itu berapa lama? Dia bilang 6 bulan. Saya bilang 15 hari kalender. Gitu. Ya, prototypingnya kenapa kita bikin? Karena kita butuh feedback. Gitu. Jadi saya selalu beranggapan saya nggak selalunya benar ya. We are always wrong gitu ya. So by having prototyping, saya mau mengintroduce ke my closest friends ya, mendengarkan feedbacknya dari mereka ya. What needs to be improved dari prototype ini, dan mereka banyak memberikan feedback yang sangat konstruktif gitu ya, dan dari situ kita inspect and adapt kalau bahasanya dari Agile gitu, kita improving dari situ. Kurangnya apa? Kalau dari kacamata saya terus, ya saya bisa aja salah, dan mostly saya salah gitu. Personalnya juga kemungkinan bisa salah. Yang tahu adalah yang menggunakan, dan saya bukan penggunanya, saya ada creator-nya. Antara user dan creator itu adalah 2 kacamata yang berbeda. So we need to see from the user perspective. Ya, we need to hear from them. Ya, dari situ kita kembangkan kembali ya, dan kita komit dengan Pak Sunardi. Yuk kita inspect and adapt, kita improve our apps ya, dengan timeline waktu itu ada 1 bulanan untuk ke Play Store. So literally 1 bulan 2 hari kita sudah available in Play Stores. Gitu. Setelah available di Play Store, Pak Sunardi nanya, kita kapan launchingnya Pak Atar? Saya bilang, tunggu dulu ke launching. Pak Sunardi cari tanggal baik. Ya. Akhirnya Pak Sunardi setelah dengan segala macam perhitungan-perhitungannya, ya kan,
dia menyarankan tanggal 6 Juni 2020. So 06 2020 gitu ya Pak Sunardi ya. Yes, betul Pak. Jadi katanya kalau ditambah semua jadinya angka 9 apa angka 8 Pak ya? Angka 9 ya. Iya. Tapi we'll see ya apakah ini ya. Tapi anyway kita coba start in a good way. So we start today 6 of June gitu ya. Dan hari ini adalah our biggest day. Kita launching 6 Juni tahun 2020 gitu. Tanggal cantiknya dari Pak Sunardi. So kita basically nggak nyampe 2 bulan ya Pak ya. Nggak nyampe 2 bulan. Yes, betul sekali. Suatu apps. Dan ini adalah konsep agile-nya juga. Makanya waktu ketika I met Pak Sunardi, we need to have our frekuensinya masih sama. Nah, kita menyebutnya adalah agile mindset-nya masih sama. Kita nggak ke dokumentasi, kita lebih ke arah produknya apa yang mau kita bikin. Gitu. Saya nggak mau wasting waktu saya untuk dokumentasi. Ya, itu nggak valuable, nggak ada value-nya kalau kata agile. Value is in the software. So we need to spend more time in the software rather in the documentation. Gitu. Ya, we need to work together. Gitu ya, we need to work together. Ya, daily. Ya, literally doing the work, not just discussing. We need to make decisions. Ya kan, we need to brainstorming gitu on the software, not in the documentation. Gitu. Kita adopt Scrum as the way we work, dan kita mungkin buat teman-teman yang mengenal Scrum ada namanya product backlog. Kita buat 2 kategori product backlog. Kita bikin konten, yaitu adalah yang dibaca oleh para user dan apps-nya itu sendiri atau APK-nya. Gitu. Kita bikin dalam 2 increment, konten dan apps. Gitu. Dan terakhir ya, sprint-nya ada berapa banyak? Sprint-nya istilah di Scrum ya, timeline kita bikin 5 sprint. And instead of 1 sprint 2 weeks, saya bilang ke Pak Sunardi, kita lagi di new normal, kita lagi di pandemic. 2 weeks is way too long, saya bilang. Make it 1 week, 1 sprint 1 week. Gitu. Saya nggak pernah megang project Scrum di mana sprint-nya sekali ya, 1 sprint 1 minggu, nggak pernah. Saya praktekin dengan Pak Sunardi, and it work. Dan saya nggak pernah kenal Pak Sunardi sama sekali. Kenapa? Karena saya put a lot of trust di Pak Sunardi and team. Nah, saya suka bilang ya, kalau orang ngajar Scrum, ya dia introduce the product backlog, the sprint, ya all the istilah-istilah di Scrum. Yang dia lupa dan most importantly itu adalah ada 5 value di dalam Scrum. Itu adalah komitmen dalam bekerja, fokus dalam bekerja. Saya bilang ke Pak Sunardi, gue aware lu kerja buat yang lain, tapi let's be focused ya every day only 3 hours. Dan faktanya nggak nyampe 3 jam Pak ya, 2 jam ya, 2 jam kita. Ya kita mulai daily meeting maksimal 10 menit, ya kemudian kita 2 jam tektokan, gitu. Ya komitmen, fokus, courage. Ya ketika saya bilang Pak Sunardi bikin ini, timnya bilang nggak bisa Pak Atar. Oke, saya menghargai, respect. Gitu. Dan terakhir adalah openness, transparansi dalam bekerjanya. Lu bilang lagi sibuk, bilang ke gue. Gue bilang saya juga lagi sibuk nih. Gitu kan, nggak bisa make decision, ingetin gue, courage, gitu. 5 Scrum value ini kadang-kadang cuma dibaca aja oleh para trainer, nggak dihayati. Yang make it happen ya dalam 2 bulan kurang kita bisa make it instant app itu adalah value-nya Scrum itu yang kita memang everyday kita jalankan, gitu. Jadi penting sekali ya kita punya mindset yang sama. Kalau Scrum-nya itu nanti jalan sendiri sebenarnya. Gitu. So, let me introduce our team ya, dari Pak Sunardi sebagai co-founder Einstein App ya, dan juga CEO dari sunedu.id ya, tadi Pak Robi sudah mention ya, ini ada learning platform juga, jadi Pak Sunardi juga punya perusahaan namanya Sunedu membangun learning platform, dan saya sebagai co-founder juga, dan tentu ya guru saya Pak Ihsan, salah satu orang yang saya selalu bertukar pikiran dengan Pak Ihsan, dan semoga Pak Ihsan juga nanti ada ya somewhere di dalam tim ini gitu ya. Secara informal saya rasa Pak Ihsan sudah di dalam tim, tapi karena ini formal saya mungkin perlu izin lagi ke Pak Ihsan, boleh nggak nampilin Pak Ihsan sebagai co-founder gitu. We'll be more grateful ya if you are being one of the co-founders in our Einstein App gitu. Setuju Pak, udah ada logonya Pak. Tadi logo mirip Pak. Iya, ini mirip Pak Ihsan ya logonya. Iya, makanya saya kita bikin logo dulu Pak. Iya, betul. Ya. Jadi sebenarnya bukan oleh Pak Ihsan Pak, tapi logonya. Iya. Logonya yang harus dipegang gitu ya. Oke ya, jadi itu timnya so far baru ada 2, nanti Pak Ihsan mudah-mudahan bisa join segera ya. Kemudian introducing Einstein ada apa aja ya? What makes this app different than the others gitu?
as I mentioned before, satu topik 5 minutes ya. You name it, WBS, critical path ya, Scrum ceremony ya, communication best practice ada di sini semua ya dengan topik berbeda-beda. Belajar cuma 5 menit, nggak perlu ya baca-baca akhirnya nggak ngerti gitu ya. Ya waktu dulu saya belajar PMBOK ya, Pak Ihsan, belum ada many resources to learn ya. So belajar dari buku, WBS itu apa, baca definisi lebih pusing lagi Pak. Gitu. Tapi mungkin setelah banyak diskusi ya, akhirnya WBS itu seperti ini aja ternyata. So I think we are able to squeeze the whole material within 5 minutes gitu. Dan juga yang merupakan powerful dari tim Sun Edu adalah membuat materi itu menarik sekali, visually appealing gitu. Jadi sangat menarik, sangat infografis banget, sangat milenial sekali. Jadi enak untuk dibaca. Saya jamin itu. Gitu. Dan juga you can literally learn anywhere, whenever you want, online maupun offline. Bisa ya belajar secara online maupun offline. Gitu. Ya, jadi kalau tanya Pak Ihsan, resilience-nya ada di sini nih. Kita bisa belajar dari manapun. Gitu. Ya. Dan juga kontennya selalu update. Ya. You get new content every month. Gitu. Ya. Jadi kontennya itu selalu update. Jadi consider this as a blog mungkin ya, blog project management. Gitu. Nah, apa sih anatomi dari Einstein App ini? Anatominya ada simple sekali, agile ya, simplicity is essential katanya prinsipnya agile. Contoh ya yang kita rilis buat teman-teman yang sudah mendownload dan sudah browsing mungkin. Jadi ada yang namanya ada namanya course ya. Course itu ada 2 course yang kami luncurkan ya. 2 courses. The first one is project management course. Ya, di dalamnya ada topik ya. Jadi ini adalah course, di dalam ada topik. Yang kita launching adalah 3 topik. Ya, 3 topiknya apa aja? Itu adalah knowing assumption and constraints ya. Buat para project manager mungkin pada paham ya, asumsi dan constraint itu apa. Nah, ini kami introduce ya dalam suatu topik ya. Topik kedua adalah perbedaan ya, difference between project and operations. Ini mungkin terdengar remeh-temeh atau terdengar receh, tapi bedanya project dan operation ini bisa sangat krusial. Ya, sampai orang-orang tuh pusing, gue ngerjain apa sih project atau operations. Kalau di Agile itu ada metode namanya DevOps ya, buat orang-orang di IT. Gitu. Kemudian ada juga namanya best practice of communication in a project. Bagaimana sih kita berkomunikasi yang paling baik dalam suatu project. Gitu. Ya, itu adalah 3 topik yang kami launching di dalam course project management. Apakah course-nya hanya project management? Ada course yang lain, yaitu course Agile and Scrum. Gitu. Ada 3 topik yang kami launching juga ya. Yang pertama adalah all you have to know about Agile. Gitu. Sekali lagi 5 menit loh. Ya. Akhirnya tahu semua apa yang namanya Agile. 5 menit. Ya. Apalagi selain ini ada juga Scrum Ceremonies. Jadi Scrum itu terkenal dengan seremoni-seremoninya. Gitu. Kami di course Agile and Scrum juga ada topik Scrum Ceremony. Apa aja sih Scrum Ceremony? Gitu. Dan juga ada best practice of daily stand up. Jadi terkenal sekali ya tim yang mengadakan Scrum itu melakukan daily stand up. Ada best practice-nya juga loh, teman-teman. Nanti kita atau teman-teman bisa lihat ya di Einstein App ya best practice-nya apa ya untuk daily stand up. Nah, mungkin teman-teman lihat nih setiap topik ada A, ada P. Bedanya apa gitu ya. A itu merupakan tingkat kesulitan ya. Jadi A itu adalah baby Einstein ya. Ini mungkin Pak Ihsan 10 tahun yang lalu mungkin ya. Masih pakai kopinya Doraemon ya. All this apprentice ya, apprentice easy to understand dan basic umumnya. Wah, nggak jadi ikut nih Pak Ihsan kalau gini nih. Pak Ihsan mesti didandanin terus. Mas yang ini dandannya pakai topi Doraemon gitu. Jadi sekali lagi yang A ini ada 2 topik ya. Knowing assumption and constraint, ada topik difference between project and operations. Ada juga all you have to know about Agile dan Scrum Ceremony. Ini kami anggap basic and easy to understand. Gitu. Ada juga yang P atau professional, ya lebih ke intermediate, know-how, best practice, gitu ya. Dan ada juga expert. Nah, expert ini udah kayak Pak Ihsan, udah S3 gitu ya. Mudah-mudahan segera jadi profesor project management ya, salah satu yang pertama mungkin. Ini expert ya, sudah senang gitu ya. Makanya expert ini tentu PM tools-nya ya kayak gimana, mungkin critical path ya, earn value management ada di sini, dan juga reshape your experience di sini. Gitu. Jadi 3 kategori. Nah, mungkin ketika launching kita baru ya meluncurkan untuk tingkat kesulitan A dan P ya, A dan P. Tentu karena ini kita update tiap bulannya, nanti ada juga yang materi yang sifatnya expert buat yang advance seperti itu. Nah,
apakah hanya itu aja? Apakah hanya 2 course aja yang ada di Einstein? Saat ini iya, tapi karena kita akan update ya, akan ada course-course lainnya. Misalkan PMP sudah pasti, ya kan? In fact, saya sudah dengan teman-teman saya ya mengumpulkan ya best practice belajar project management profesional PMP exam gitu. Sudah beberapa tahun lalu kita godok ya sebenarnya. Jadi sudah ada, nanti akan kita launching di Juli 2020 ya, buat yang mau ngambil ujian PMP ya mungkin bisa belajar ini juga. Kemudian ada risk management. Ya, risk management nanti ada course-nya sendiri, ya ada course sendiri untuk scheduling yang udah pernah ikut webinar saya dan Pak Iksan ya, scheduling kita belajar MS Project, ada juga Trello waktu itu. Nanti akan ada di sini juga ya, September 2020 dan juga communication di Oktober 2020 dan juga ada Scrum Framework ya, Scrum Framework di November 2020 dan ada juga Quality Management di Desember 2020. Nanti akan banyak sekali ya. Kita juga consider mungkin HR, culture ya, agile culture, learning agility bisa masuk di sini juga dan hal-hal lainnya yang memang juga dalam konteksnya project management. Karena project management is actually sangat-sangat sekali materinya. Gitu. Oke, jadi itu ada course yang akan kita luncurkan beberapa bulan datang. Topiknya apa aja yang akan dilihat oleh teman-teman nanti? Topik-topik baru ya. Dalam course project management ada how to define project objective, akan kami rilis dalam waktu dekat ini. Kemudian juga ada topik lainnya yaitu create WBS. Akan ada topik yang kita luncurkan di next release dan juga Agile Scrum yaitu roles in Scrum. Nah, ini salah satu topik yang lumayan jelimet sebenarnya. Cuma 3 roles in Scrum tapi ngejelimet prakteknya. Jadi ini akan kami luncurkan juga di next release. Jadi seperti itu ya, upcoming course dan upcoming topiknya dan akan semakin banyak konten-konten yang akan kami deliver. Kelihatannya ini nggak ada ini Pak ya, nggak ada tulisan-tulisan banyak ya Pak ya? Nggak. Di yang sebelumnya itu lihat banyak gambar ya Pak. Ini tampilannya kan seperti ini Pak ya? Banyak Yang gambar, sebelumnya. betul sekali. Ya, terima kasih Pak Sunardi. Nanti yang teman-teman baca modelnya seperti ini. Jadi penuh dengan visually appealing ya. Timnya Pak Sunardi ini luar biasa mendesain gambarnya. Jadi enak dibaca, ya, kemudian menarik dan to the point, agile, on target. Apa yang kita baca ya itu yang dibutuhkan. Jadi nggak terlalu bertele-tele dan bacanya cukup 5 menit. Jadi teman-teman ya bisa belajar project objektif selama 5 menit, bikin WebEx 5 menit, processing selama 5 menit. Cukup itu aja. Gitu. Ya. Jadi straight to the point. Ya, jadi contoh-contoh dari topik yang akan teman-teman baca. Gitu. Ya, dan many more kita akan deliver dalam waktu dekat ini materi-materi lainnya. Oke, mungkin itu dari saya, Pak Sunardi. Apabila ada pertanyaan silakan. Selebihnya saya serahkan kepada moderator. Oke, thank you banyak Pak Atar. Wah, ini menarik sekali Bapak Ibu sekalian. Nggak cuma tampilannya mengingatkan kita ke Pak Iksan gitu ya. Tapi dari ilmunya, straight to the point itu penting karena memang research-nya mengatakan akan ke distract terus-menerus ketika kita belajar yang benar-benar mau konsentrasi itu akan ke distract. Nah, waktu 5 menit adalah waktu yang maksimal orang akan belajar lebih cepat. Dengan harapan ketika belajar seperti ini mau nunggu Gojek gitu ya atau di KRL atau di mana dia langsung buka, ini kan mobile base jadi bisa langsung akses tanpa perlu login macam-macam dan segala macamnya. Itu update-nya saja, kesimpulannya Pak ya. Mungkin kalau untuk pertanyaan karena waktunya juga sudah mepet, mungkin kalau ada yang mau bertanya langsung ke Pak Iksan atau ke Pak Atar, silakan lewat chat atau ngomong langsung is okay. Nah, untuk ya sambil nanya, oh ini ada yang bertanya juga nih, target rilis iOS kapan? Udah ada permintaan, terima kasih Pak Denny ya, Pak Denny Purwadi. Thank you Pak Denny, kita akan coba secepatnya ya untuk rilis untuk iOS. Mungkin within berapa mungkin hitungan, ya gimana Pak? Wes, iya kita harus pakai agile gitu ya, seperti itu. Thank you Pak Denny. Oke, lalu, nah sambil menunggu yang melakukan challenge dari sisi giveaway, karena ini kaget ya mungkin ya, Pak Atar, Pak Iksan, mungkin baru kali ini kita di challenge si pesertanya, nggak cuma diam aja terima gitu ya, tapi di challenge.
mungkin agak kagok gitu ya bahasa bukan bahasa Indonesia itu. Kagok itu bahasa apa? Bahasa Kemanggisan jangan-jangan. Bahasa Kemanggisan. Bahasa Kemanggisan ya agak kagok jadinya akhirnya bingung gue mau dengerin seminar gue mau dengerin webinar atau mau kerjain challenge-nya gitu kan. Jadi agak serba salah. Tapi oke lah. Ini baru pertama kali, nggak masalah. Nah, sambil kita nunggu beberapa yang mau menjalankan challenge gitu ya, sambil kita nunggu juga dari yang chat, saya ada pool di sini, Pak Atar. Ya, saya software ya. Coba ya, saya cek untuk poolnya apakah ini oke, masih wait, saya harus masih mungkin kalau ada yang lain yang bertanya silakan, saya coba poolingnya masih belum jalan nih. Ya. Ini udah muncul. Sudah muncul ya? Sudah muncul di saya. Oke, di tempat lain apakah sudah muncul? Di saya sudah muncul, mungkin yang lainnya boleh konfirmasi. Ya, oke. Sip, terima kasih. Kalau memang sudah muncul, langsung saja memberikan pooling. Di situ ada 3 pertanyaan. Ya. Ada 3 pertanyaan. Iya, Pak? Ya, konfirmasi sudah pada muncul. Oke. Di tempat saya, ini gara-gara moderator sendiri kali ya. Nggak dikasih tampilannya. Sudah saya bisa bantu. Oke, sudah bisa Pak ya. Nah itu thank you yang buat mengisi pooling. Ada waktu beberapa menit lagi untuk tetap mengisi. Yang belum mengisi pooling silahkan. Mungkin saya boleh tambahkan Pak Sunardi ya. Silakan. Ini penting ya. Karena guru Agile saya, Pak Amin Lehman ya, selalu mengajarkan we are wrong a lot gitu ya. What does it mean gitu loh. Kalau pengalaman kita Pak Sunardi diskusi konten apa, warna apa gitu kan ya, font apa, kita punya pendapat pribadi masing-masing. Oke. Dan karena mungkin saya founder, Pak Sunardi founder, masa jawaban kita selalu benar. Dan itu salah pemikiran seperti itu. The right way to determine ya what can we do is balikin kepada mereka doers-nya gitu. Doers-nya adalah teman-teman yang hadir di hari ini dan kita pengen tahu ya. Kalau saya tadi bilang PMP Exemplar kayaknya Juli kita rilis ya. I think ya kalau based on pool mungkin kalau ada yang banyak bilang kayaknya bukan PMP deh, lebih banyak belajar communication. So kita bisa rilis dua-duanya mungkin ya, communication dan PMP Exemplar gitu. Karena at the end of the day we are not the user Pak gitu. The user are them ya yang mereka lagi pooling saat ini. Jadi selalu penting sekali kita selalu mendengar kepada mereka gitu. Daripada kita diskusi ya, jadi tips buat teman-teman kita tim diskusi debat kusir panjang lebar gitu. Untuk decision yang salah gitu loh. Bagaimana we make the correct decision ya, kita leave it to the users gitu. Bukan berarti user selalu benar juga, at least kita punya consideration dari situ. Nah kalau kita lihat Pak Sunardi ini yang paling banyak communication malah ada 22%. Oke. Menarik. 22% itu mengatakan communication, atau saya salah lihat nih, coba saya scroll bawah lagi. Quality management malah ya. 22%. Wow. Kita nggak pernah expect ya quality management. Faktanya memang seperti itu nanti. Nah itulah maksudnya. Oke. Cara agile bekerja. Gitu. Thank you Pak Atar. Jadi sudah langsung ketahuan ya dari poolingnya Pak ya? Ya. Yes. Oke. Thank you. Nah ini sudah banyak yang mengisi ya. Saya boleh nambahin sedikit Pak ini. Silakan Pak Ihsan. Silakan ditambahkan Pak. Mungkin sebagai akademisi gitu ya, salah satu hal penting yang saya lihat di sini menonjol signifikan ya buat saya itu adalah aspek pedagoginya. Jadi saya lihat mungkin tidak berkesan sponsor nih gitu ya, artinya kalau saya bisa melihat solusi seperti ini sih mungkin udah cukup banyak ya, ada ya. Tapi yang mengambil aspek the first 5 minutes itu adalah hal yang penting, itu menurut saya masih sedikit. Kenapa? Karena selain proses pembelajaran itu ada di beberapa menit pertama itu, attraction dari si ini pun juga matters gitu ya. Jadi gampang dibacanya gitu ya. Jadi kalau saya lihat di beberapa screenshotnya atau di aplikasi yang sudah saya install itu lebih banyak grafisnya gitu ya dibandingkan dari itunya. Itu memberikan satu
satu cara gitu ya untuk proses pembelajaran yang cepat ya. Karena gimana pun yang namanya picture paints 1,000 words gitu loh. Jadi dengan cara gambar ya, infografis itu jauh lebih mudah untuk menyerap pemahaman dibandingkan baca teks. Ya seperti itu. Mungkin saya nggak tahu nih, ini jadi tantangan pendidik suatu saat nanti international articles gitu ya, scientific articles jangan dibikin dengan pakai dengan pakai tulisan 10-20 halaman gitu. Cukup pakai infografis, orang udah tahu lihat, oh maksudnya ini gitu kan. Ini kalau ngelihat jurnal gitu ya sampai segitu banyak halamannya gitu ternyata cuma ternyata ini doang tuh yang ini maksudnya atau ini. Kan itu kan takes time gitu untuk memahami itu kan. Nah, dengan infografis atau dengan sajian seperti ini itu penting. Ya, dari tadi remember sampai ke di belum taksonomi ya, dari remember sampai ke understanding itu merupakan tahap yang paling penting. Jadi makin cepat dia ada, makin cepat juga proses pembelajarannya. Itu masukan saya. Terima kasih. Yes. Iya, thank you Pak Iksan. Thank you Pak Atar. Iya, memang sebenarnya sih mungkin tidak ada masalah gitu ya Pak. 10 tahun yang lalu kita baca paper seperti tulisan gitu ya. Mungkin karena ada banyak media-media yang membuat mata kita lebih appealing atau lebih dimanjakan. Artinya kalau ada yang lebih bagus ya kita akan lebih tertarik ke dalam visual gitu Pak ya. Nah, ini juga menjawab tentang kebutuhan orang-orang ya awalnya mungkin anak-anak muda. Tapi lama-lama ya kita juga yang udah pada senior juga kayaknya lebih menarik yang seperti ini, cepat masuk otak gitu ya. Dan bentuk-bentuk potret itu memang masih baru sebenarnya. Karena biasanya kan bentuknya landscape ya, tulisan-tulisan itu. Nah, karena bentuknya potret, jadi di handphone nggak usah diputer. Dan lagi enaknya adalah bentuk potret ini modelnya seperti IG story ya. Yang kalau rekan-rekan yang sudah punya IG gitu ya, nah, itu IG story. Nah, ini sekalian juga nih buat yang mau coba giveaway, langsung dijalankan giveaway-nya. Ini langsung diakses, langsung dikasih caption, nah, sehingga nanti bisa jadi pemenang gitu. Oke? Update dari sini, ada yang mau bertanya lagi via chat? Mungkin saya informasikan juga buat rekan-rekan tadi yang bertanya tentang masalah sertifikat. Mohon maaf, kami di sini karena bukan lembaga training, kita belum punya kewenangan untuk membuat sertifikat karena bukan lembaga training ya. Tapi mungkin sebagai masukan ke depannya kita akan mungkin kerjasama dengan lembaga training misalnya untuk mengeluarkan sertifikat. Tapi ada beberapa hal, ya, saya juga dosen. Ada contoh-contoh yang mungkin Anda bisa capture screen tampilan ini, Zoom ini sebagai evidence bahwa sudah melakukan model webinar. Bisa juga seperti itu, ya. Atau memang menjalankan giveaway sebagai ya memenang giveaway itu sebagai bukti paling otentik. Karena sudah berhasil gitu ya, saya berhasil. Ya? Meskipun saya nggak punya sertifikat, saya dapat t-shirt. Dan kalau perlu ditandatangani oleh Pak Iksan sama Pak Atar juga boleh gitu ya sebagai master. Itu lebih berharga daripada sertifikat. Atau kalau enggak, nanti kita bisa tambahin sertifikat kalau memang pemenangnya gitu ya. Nah, itu bisa diinin. Tapi again, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf karena kita bukan lembaga training, jadi kita tidak berhak mengeluarkan sertifikat. Daripada nanti kita keluarin ternyata ada masalah, lebih baik ya kita tidak mengeluarkan. Seperti itu Bapak Ibu sekalian tambahannya. Jangan berkecil hati, ilmunya jauh lebih banyak yang bisa diambil dan Anda bisa free to download aplikasi tersebut dan bisa belajar apa sih dunia project management. Karena banyak orang belajar project management, oh ya cuman project aja lah, cuman gitu-gitu aja kan Pak. Tapi ternyata ilmunya jauh lebih banyak dan banyak dimanfaatkan. Seperti itu, pooling sudah selesai, sharing how sudah cerita, why-nya sudah cerita, how-nya sudah cerita. Application sudah diinformasikan, giveaway terus berjalan, kita menunggu. Saya coba lihat ada beberapa yang sudah info, ya. Nah, dilihat di sini ternyata ada beberapa yang captionnya bagus gitu ya. Tapi saya agak bingung nih Pak Atar, karena ini masih kagok gitu ya. Masih kagok, mungkin ada orang yang mau coba, tapi waktunya benar-benar gara-gara agility, waktunya benar-benar tight banget. Ada dua opsi nih, kita bilang saja yang sudah masuk, atau kita mundurin selama 2 jam ke depan. Oke, tapi sebelumnya saya ingin tahu nih berapa orang yang sudah download.
Ya. Coba. Oke, Mungkin, ada yang bisa kasih masukan dari sisi aplikasinya yang sudah download, yang ya. apa namanya, boleh dijalankan mic-nya. Halo Kita, Pak, yes, saya dengan Rati, saya ya, sudah download app-nya nih. mm-mm, Kan udah register ya, sign up. mm-mm, Ketika mm-mm, saya masukin username terus password, kan klik masuk, mm-mm, selalu muncul ini. Bentar nih, masih loading lagi. mm-mm, Nah, Anda perlu mengkonfirmasi akun Anda. Terus dibilang an email should have ya, sent to your address. Nah, betul, ini saya udah refresh beberapa kali nggak ada email masuk nih. ya, Jadi sejujurnya saya belum masuk nih dari tadi. Cuman jangan, lagi ngebayangin aja ya. yes, terima Nih kasih. saya udah klik kirim ulang surel Mm-mm. beberapa kali tapi belum ada email masuk lagi nih. Berarti Ya, mungkin di folder spam. Iya, Kenapa? Folder spam. iya, Bu Prawati. Ya, ini challenge accepted nih, Bu. Karena memang pertama kali untuk masuk ke dalam account tersebut, kita sebagai administrator akan kasih informasi, tapi informasi karena berbentuk link, email-email terkenal seperti Gmail, Yahoo, dan segala macam itu nggak dianggap sebagai email personal, sehingga kita dimasukkan di spam pertama kali. Nah, kalau sudah masuk ya, maksud saya gini, ya mungkin ini ya masuk sebagai kan kalau di info awal ini mungkin ditambah note dalam kurung check your spam. Oh iya. Iya, karena kalau saya kan ini kan adalah email registrasi saya. Jadi ekspektasi saya sebagai user adalah mendapatkan reply-nya ke email primary saya gitu. Saya tidak sebagai user baru saya nggak kepikir bahwa akan masuk ke spam karena itu adalah link gitu. jadi mungkin ini sebagai masukan bisa dikasih note gitu di dalam check your dalam kurung gitu ya atau check your spam email. Yes. Iya. Oke. Ya, ini saya udah masuk sih. Terima kasih nih udah. Oke. Saya browsing. Thank you, Bu. Oke. Jangan lupa captionnya yang unik ya, Bu. Siapa tahu dapat. Ini tadi saya nggak merhatiin apa yang giveaway-nya, tapi udah saya share ke tim project di kantor saya, kemudian yang di grup-grup WA karena memang bagi saya ini akan sangat bermanfaat sekali ya, seperti yang tadi disampaikan bahwa belajar 5 menit itu emang sekarang kita penuh distraction dengan way belajar 5 menit itu cukup efektif dan juga dengan banyak infografis itu menarik sekali. Iya, oke. Kalau boleh tahu Bu Prawati ada di mana, Bu? Oh ya, saya kerja di PT BRK Hardaya Perkasa. Posisinya PMO Head, kemudian perusahaan saya bekerja di bidang IT tapi lebih pada IT infrastruktur yang masuk instalasi server, storage, network seperti itu. Oke, salam kenal Bu. Salam kenal ya. Makasih Mbak Rati. Ya, makasih Pak Atar. Oke. Mbak Rati ini salah satu tim saya juga yang kita bareng-bareng menggodok best practice-nya belajar PMP. Nanti Mbak Rati kontennya akan kita taruh juga di aplikasi ini. Jadi, iya. Oke Pak, iya makasih Pak. Mungkin ya teman-teman yang lain kan juga bisa kasih masukan Pak yang itu, terutama untuk PMP-nya ya. Oke, sip. Thank you. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih masukannya. Mungkin ya. Ini ada masukan juga dari Mas Ai ya. Mas Ai ini teman saya juga waktu di tempat yang lama ya. Buat teman-teman mungkin dia mengatakan performance-nya agak lambat ya. Mungkin karena image, nanti ini masukannya kami tampung ya. Terima kasih. Karena mungkin experience dari satu handphone ke handphone lainnya berbeda-beda. Ya mungkin ada internetnya juga. Cuma kita tampung juga masukan dari Mas Ai. Thank you Mas Ai ya. Apa kabar Mas Ai? Sehat? Ya, terima kasih Pak Atar. Apa kabar? Long time no see. Iya. Ya. Thank you Mas Ai ya. Aplikasinya menarik ini ya. Mungkin bisa diimprove lagi performanya. Ya. Oke. Thank you Mas Ai. Oke, ada lagi Pak? Oke. Sepertinya sudah nih. Bagaimana Pak Atar, Pak Ihsan, apakah kita mau panjangkan waktu giveaway-nya atau langsung kita kasih tahu jawabannya? Kalau menurut saya gini Pak Sunadi, kita tunjukin aja beberapa yang sudah posting. Saya rasa biar pada makin kepo, umuminnya setelah acara gimana? Jadi di-follow dulu IG-nya, nanti kita umumin lewat Instagram. Gitu. Oke, bisa jadi. Atau gini, kita kan punya 2 ya, ada 4 ya Pak ya. Kita kasih tahu sebagian dulu gimana Pak? Boleh. Kita kasih tahu sebagian dulu, terus kita informasikan biar terkenal gitu ya.
Terus setelah itu baru yang duanya kita kasih waktu lebih panjang untuk bisa masuk. Siapa tahu temennya ikutan gitu Pak ya. Siap. Oke, nah sini saya tunggu 2 menit dulu teman-teman dari tim internal Dewan Juri. Apakah sudah punya pemenangnya? Saya coba bantu buat melihat posisinya ada di mana nih. Oke. Di LinkedIn juga ada juga ya. Di LinkedIn juga ada. Boleh langsung ada kasih tahu saya link orangnya atau link di IG-nya orang tersebut. Sehingga saya langsung klik ke IG story atau ke IG account orang tersebut. Boleh? Ini kalau ada suara dedet itu lebih keren lagi sih Pak ya. Biar sangat deg-degan siapa ini orangnya gitu. Nanti saya sharing langsung. Oke. Ini satu dulu ya, satu dulu yang IG dari IG. Oke, let's check ya. Pemenangnya adalah ini artinya itu sebenarnya apa ya? Antara saya nggak bisa connect gitu ya. Yes. Sound seperti drum roll Pak. Drum roll ya. Sound. Iya nih bahasanya memang bahasa Kemanggisan jadinya. Oke. Dan pemenangnya adalah dengan Ilham Mer. Yeay. Oke. Nah di sini ada tulisannya. Belajar nggak mesti ribet, cukup dengan 5 menit, we can grow our knowledge. Yeay. Selamat di sini, Ilham. Selamat ya, Pak Ilham masih ada di sini? Monitor Pak. Monitor, wih mantap. Ini dari rekannya Pak Atar bukan? Ya, ya. Wih, boleh di ini Pak, langsung terkenal ya. Saya mohon like ya Pak ya. Siap Pak. Ya, biar jadi terkenal. Oke, Pak Ilham, terima kasih sudah men-tag dengan capture yang menarik. Belajar nggak mesti ribet, cukup dengan 5 menit. Pak Atar, Pak Ihsan, ada yang mau dikasih gunting pita atau apa gitu? Pak Atar mungkin, Pak Atar ya. Mas Nadi aja lah. Iya. Einstein Oke, soalnya. berarti sudah sahih ya. Sebenarnya karena kita sudah ada pemenang, berarti sudah sah sebenarnya. Yang sudah dimenangkan oleh Pak Ilham. Nanti kita akan kirimkan t-shirtnya Pak. Jangan lupa untuk foto lagi Pak. Jadi otomatis jadi ambasador Pak. Siap Pak. Oke, thank you. Oke, sip, thank you Pak. Seperti janji kita. Sama tim kita untuk ukuran bajunya ya. Nanti kita kirimkan ke alamatnya Ilham. Oke, sip. Nah, ini satu contoh nih, Bapak Ibu sekalian yang masih aktif di sini, cepat-cepat bikin caption yang menarik. Di situ udah saya kasih chatnya, caranya juga udah dikasih tahu. Boleh share ke teman-teman juga, boleh dirasakan, lalu bisa kita akan cek selalu regularly, mungkin sampai malam ya, mungkin ya. Ini saya kasih satu dulu contohnya, masih ada 3 lagi, gitu ya. Kita akan 3 lagi dan kita akan informasikan lewat IG dan LinkedIn. Ya. Oke. Dan sebenarnya kesempatan lebih banyak di LinkedIn sebenarnya. Kalau cuma IG kan pemainnya udah banyak nih. Banyak modern learner yang main di IG gitu kan. Tapi kalau LinkedIn nggak banyak. Dengan adanya di LinkedIn biasanya kompetisinya jadi lebih sedikit. Dan pemenangnya ya pasti peluangnya lebih besar. Gitu ya. Ya. Oke, sip. Ada lagi Bapak Ibu sekalian? Kalau tidak ada, yang perlu diinformasikan, Pak Atar atau Pak Ihsan ada mau ditambahkan? Dari saya cukup. Oke, thank you. Dari saya juga. Pak Atar ada mau menambahkan dengan teman dari ini? Oh ya, mereka sepertinya udah jam 12 malam. Oke, sudah saatnya tidur. Tanya kapan ada di Play Store, jadi di iOS-nya. Oke, sip. Oke, thank you. Pak Atar, Pak Ihsan, rekan-rekan sekalian, mungkin kali ini kita sudahi, karena udah beberapa yang sudah izin live. Mungkin kita akan ketemu lagi di webinar-webinar yang akan datang ya Pak ya. Kita akan janjikan update-update tertentu. Oke, dengan ini saya
informasikan. Perlu foto-foto? Saya udah mulai sedikit ya, nggak apa-apa. Kita ketemu lagi di webinar yang akan datang. Terima kasih, saya Sunardi dari Sanedu dan aplikasi Einstein, Pak Isan, Pak Atar, sekali lagi terima kasih. Bapak Ibu sekalian, teman-teman yang saya nggak bisa sebutin satu-satu. Kita akan ketemu, stay healthy, stay produktif, stay resilient, and stay agile. Oke, yuk, bye-bye. Bye, thank you untuk ilmunya. Oke, thank you semua.